111. Kailin Parson mendidih karena marah pada saat ini. Setelah Queenie York dijatuhkan oleh Dragon Cell, dia adalah ratu saat ini di lingkaran sosial Vince York. Semua orang tahu bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menjadi Nyonya York of Hong Kong. Ancaman terbesarnya adalah Maiden of the Five Virtues Temple, T.L. Leitol sendiri. Tapi gadis kuil jarang menikahi orang di luar. Itulah sebabnya, setelah merenungkan situasinya, Kailin berpikir bahwa tidak ada yang bisa merampas posisinya sebagai calon wanita York. Baru-baru ini, dia menyebut dirinya sendiri bahwa keduanya sengaja dan tidak sengaja. Bahkan orang-orang di lingkaran sosial melihat gelombang itu berubah sesuai keinginannya. Itulah mengapa mereka semua memanjakan dan menghormatinya dalam hal ini momen. Bahkan Vince memandangnya. Dia akan membawanya kemanapun dia pergi. Aman untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berani menantang Kailin akhir-akhir ini. Tapi, seseorang seperti Harvey sebenarnya cukup berani untuk melakukan sebaliknya. Jika Harvey York tidak dihancurkan, Kailin akan sangat malu jika dia tetap berada di lingkaran sosial Hong Kong dan Las Vegas. Martabat dan harga dirinya akan benar-benar ternoda. Bersamaan dengan teriakan Kailin, selusin pengawal yang menjulang tinggi bergegas keluar dari lorong dalam sekejap. Orang-orang itu tidak lagi bertangan kosong. Masing-masing dari mereka membawa senjata. Sementara itu, dua pengawal meletakkan tangan mereka di pinggang mereka. Jelas, mereka membawa senjata api sebagai dengan baik. Anda sebaiknya berhati-hati, Miss Johnson. Harvey dengan tenang mengambil langkah maju sebelum menerkam ke arah kerumunan. Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan dan langsung mengirim beberapa pengawal berguling-guling di tanah. Para pengawal menutupi wajah mereka sambil batuk darah sebelum dipaksa mundur. Harvey berjalan ke depan dengan acuh tak acuh dan menangkap senjata api dari salah satu pengawal sebelum melepas pengaman dan menarik pelatuknya. Bang bang. Pengawal lainnya terbaring di tanah, lumpuh. Darah memenuhi seluruh tempat sementara ratapan kesakitan bisa terdengar. Hanya dalam 10 detik, orang-orang tinggi dan kuat itu semuanya cacat. Harvey mengambil beberapa tisu dari meja dan menghapus sidik jarinya dari senjata api. Kemudian, dia melemparkannya ke meja dan dengan santai melirik Kailin. Berlutut. Minta maaf, kata Harvey dengan tenang. Anda. Kailin mundur selangkah setelah merasakan aura pembunuh Harvey yang mengerikan. Jelas, dia juga takut ditembak. Tapi setelah melihat senyum tipis Harvey, Kailin mendidih karena marah. Harvey bisa melihat kemarahannya tanpa ragu. Di matanya, Kailin hanyalah badut. Pikiran itu muncul di benak Kailin. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat marah saat itu. Pada saat berikutnya, dia dengan marah berteriak, Mabel Anderson, hubungi Kapten Bierstadt sekarang dan katakan padanya bahwa seseorang menyebabkan keributan di rumah Zamrud. Dia kemudian memelototi Harvey dengan dingin. Tidak peduli seberapa kuat dan mendominasi Anda, saya tidak percaya Anda akan melawan orang-orang dari kantor polisi Hong Kong. Kailin hendak menggunakan koneksi Vince, tetapi dia merasa itu akan terlalu memalukan. Itulah mengapa dia hanya menggunakan keluarga Parson. Koneksi pada saat itu. Di matanya, pengaruh dan kekuatan keluarga Parson saja sudah cukup untuk menginjak-injak 10 Harvey, apalagi satu. Setelah melihat ekspresi pahit di wajah Kailin, Harvey mengambil cangkir teh dari meja dan menyesapnya. Jika Anda tidak meminta maaf kepada Miss Johnson hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Bahkan Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku bilang begitu. Bab 2612. Irene Johnson takut semuanya akan terjadi meningkat lebih lanjut setelah Kailin Parson memutuskan untuk panggil orang di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Harvey York kembali dan berkata, lupakan saja, Sir York. Mereka sudah membayar harganya. Harvey menarik pelatuknya sebelumnya. Meskipun dia menghapus sidik jarinya, terlalu banyak saksi di sekitarnya. Jika keadaan meningkat, dia mungkin telah dijebloskan ke balik jeruji besi. Kakek Irene mungkin akan menyalahkannya karena merawat Harvey dengan buruk jika itu masalahnya. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia lebih suka membiarkan masalah ini berlalu daripada membawa Harvey pergi. Kailin dengan dingin tertawa kecil setelah melihat milik Irene terlihat bermasalah. Dia memahami sikap Irene sebagai ketakutan dan kecemasan. Terlambat untuk berlutut. Sebagai tampilan sempurna menunjukkan di wajahnya, Kailin menjadi berani sekali lagi. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, kamu akan mendapatkan apa yang akan datang untukmu. Anda. Wajah Irene sedingin es setelah mendengar kata-kata itu. Dia ingin meredakan situasi, tetapi dia tidak berharap Kailin terus mendesaknya seperti itu. Jangan khawatir, Nona Johnson. Saya tidak akan melewati batas. Harvey hanya menunjukkan senyum hangat ke arah Irene. Beberapa orang hanya perlu beberapa tamparan di wajah mereka sehingga mereka tahu di mana mereka berdiri.
Kita perlu menunjukkan kepada mereka betapa menakutkannya musuh mereka dengan memberi mereka sedikit rasa sakit. Pada titik ini, Harvey tahu betul bahwa satu-satunya pilihannya adalah menghancurkan Kailin sepenuhnya atau melepaskan aliansi ragu-ragu Morgan Johnson. Menghancurkan Kailin bisa membuat Morgan berdiri di sisi Harvey apapun yang terjadi. Itulah mengapa dia tahu persis apa yang harus dilakukan saat ini. Belum lagi Kailin adalah orang yang muncul dengan sendirinya. Jika dia tidak melakukan apa-apa baginya, tidak akan ada gunanya baginya menyebabkan keributan besar. Berhentilah berpura-pura, Harvey. Kamu bisa bertarung. Tapi, jadi apa? Tinjumu tidak berarti apa-apa di zaman sekarang ini. Biarkan aku memberitahu Anda. Jika aku dihukum oleh Tuan Muda York, aku akan memastikan kamu tetap mati hari ini. Kailin benar-benar arogan saat berbicara dengan Harvey. Dia berpikir bahwa dia hanya gagal mencoba untuk bertindak keras. Mabel Anderson dan yang lainnya memelototi Harvey seolah dia orang bodoh. Kematian sudah dekat di depan pintunya, namun dia masih begitu sombong. Dia akan tahu arti kematian ketika orang-orang Kailin muncul. Orang-orang itu tidak percaya bahwa Harvey bisa mengalahkan Kailin. Identitas Nyonya keluarga Parson atau Nyonya York sudah cukup baginya untuk memamerkan apa yang disebutnya kekuatan luar biasa. Irene tidak mengatakan sepatah kata pun setelah melihat pemandangan itu. Karena Harvey sudah siap untuk melihat semuanya, dia bahkan tidak mencoba menghentikannya saat itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan dengan cepat. Kamar. Tak lama kemudian, 10 mobil sport polisi dengan 3 lampu menyala berbeda muncul di depan Emerald House. Para tamu di dalam bingung. Mereka tidak mengharapkan siapapun untuk memobilisasi polisi lingkar luar pasukan stasiun pagi-pagi sekali. Pria yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Kapten Austin Bierstadt, yang sangat terkenal. Pejabat di pemerintahan dan bawah tanah Hong Kong. Dikatakan bahwa orang-orang yang dibawa pergi olehnya menderita kerugian besar bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup. Bab 2613. Austin Bierstadt membawa bawahannya bersamanya sebelum mereka melangkah ke lantai 2 rumah Zamrud. Dia mendorong kerumunan yang ramai ke samping dan datang ke arah Kailin Parson dengan ekspresi galak. Siapa yang berani membuat keributan di sini di rumah Zamrud? Beraninya mereka tidak menghormati Anda, kata Austin dengan ekspresi lurus. Apa lelucon? Beraninya mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa kamu sendiri adalah Ratu Hong Kong? Austin merasa seolah-olah kulitnya benar-benar robek pada saat ini. Dia dengan dingin memelototinya lingkungan. Katakan siapa itu, dan saya akan memberi mereka pelajaran yang bagus tentang hukum Hong Kong. Rupert Howell gemetar saat dia pindah ke sisi Harvey. Menyerahlah, Tuan York. Dia diam-diam berseru. Austin adalah pejuang untuk keluarga Parson. Dia memiliki cincin luar. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka di sini. Karakter seperti dia pasti memiliki hubungan dengan pemerintah dan dunia bawah, bahkan mungkin dengan kekuatan militer. Seiring dengan sikapnya yang tidak masuk akal, bahkan pewaris kaya pun takut padanya. Itulah mengapa kamu harus melangkah dengan hati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa menanganinya, kamu harus menyerah. Harvey tersenyum. Aku mengerti. Menarik. Melihat Austin, yang membawa seluruh tim inspektur tinggi dan kuat dengan senjata asli, Kailin langsung mendapatkan kembali sikap sombongnya. Waktu yang tepat, Austin, kata Kailin dengan tenang. Mes Johnson di sini ditipu olehnya terus pria. Dengan dukungan Mes Johnson, dia berani menyebabkan kegemparan besar di sini. Dia bahkan menggunakan senjata api sekarang. Lihat bagaimana semua pengawalku berubah setelah mencoba menghentikannya. Cepat dan tangkap dia. Anda hanya harus menghukumnya sesuai dengan hukum. Jangan hanya menuntut dia dengan berat karena akulah yang memanggilmu, tetapi kamu juga tidak bisa melepaskannya karena pengaruh Mes Johnson. Perlakukan dia seperti yang seharusnya. Sebagai orang-orang dari lingkaran sosial atas, kita harus menjaga nama baik petugas dan martabat dan hukum pemerintah. Hukum dia sesukamu, dan tangani dengan cepat. Kailin bertindak seolah-olah dia adalah raja dunia saat ini. Tidak hanya dia terang-terangan menghina Harvey, tapi dia juga sedang menginstruksikan Austin tentang bagaimana melakukan pekerjaannya. Sikap sombongnya tidak tertandingi pada saat ini. Mabel Anderson dan yang lainnya menyadari, makna tersembunyi di balik kata-kata Kailin. Mereka mulai angkat bicara, menyalahkan Harvey karena ada tidak masuk akal dan mencoba untuk membunuh seseorang di depan umum, melanggar hukum Hong Kong. Itu dia. Dia tidak hanya memukulku, dia bahkan menyebabkan kegemparan besar di sini. Benar. Dialah yang membuat Mes Parsons pengawal seperti ini. Mereka hanya mencoba untuk alasan dengan dia, tapi dia menembak mereka langsung. Dia juga tidak peduli dengan hukum, menggunakan senjata api di depan umum di sini di Hong Kong. Anda harus menahannya, Kapten Bierstadt. Ya. Beritahu penduduk setempat bahwa Hong Kong adalah masyarakat yang sah.
Aku tidak percaya ini. Dia tidak hanya memukul Miss Parson, dia bahkan menggunakan senjata api untuk melakukan pembunuhan di siang bolong. Apakah hukum penting baginya saat ini? Kami petugas akan mengambil setengah dari tanggung jawab untuk melindungi keselamatan Hong Kong. Aku akan menangani situasi ini segera. Setelah Austin selesai berbicara, dia mengambil langkah besar ke arah Harvey sebelum memelototinya dengan marah. Dia mengeluarkan senjata apinya dari pinggang dan melepas pengamannya sebelum mengarahkannya tepat ke arah Harvey Candi. Berlutut. Kesombongan dan dominasi Austin telah sepenuhnya memakannya pada saat itu. Bab 2614. Tamparan. Harvey York langsung mengayunkan pukulan backhandnya ke wajah Austin Bierstadt. Austin benar-benar tercengang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Senjata apinya tepat mengenai kepala Harvey, tapi dia masih berani membalas. Apakah Austin tidak jelas? Atau apakah Harvey masih belum tahu tempatnya? Tanpa pikir panjang, Austin berteriak, "Lihat baik-baik. Saya Kapten Kantor Polisi Lingkar Luar, Austin Bierstadt. Anda dicurigai melanggar hukum Hong Kong. Menurut hukum, aku bisa menembakmu di tempat. Jika kamu tidak ingin mati, maka berlututlah." Tamparan. Harvey dengan tenang menamparkan wajah Austin sekali lagi. Kerumunan menjadi sangat lamban setelah itu. Mereka semua ditinggalkan dalam ketidakpercayaan total. Kailin Parson, khususnya, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Tidak ada yang bisa menebak dari mana Harvey mendapatkan keberaniannya. Senjata api Austin terisi penuh dan mengarah tepat ke pelipis Harvey. Jika Austin menarik pelatuknya karena dorongan hati, Harvey akan mati saat itu juga. Orang-orang dengan pakaian tradisional semuanya bingung. Bahkan karakter seperti mereka tidak akan pernah sesombong ini. Mereka akan menyerah begitu saja ketika bertemu dengan situasi seperti ini. Tapi tetap saja, Harvey tetap arogan seperti biasanya. "Ini luar biasa. Kau memukulku. Beraninya kau memukulku. Dan kamu bahkan melakukannya 2 kali." Austin mendidih karena marah setelah melihat pemandangan konyol di depannya. "Kamu pikir aku tidak akan menarik pelatuknya?" Dia berteriak dengan marah. "Kamu pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya." Dia mengarahkan laras senjatanya ke paha Harvey, berpikir untuk menunjukkan kekuatan padanya dan memberitahu dia bahwa Austin tidak akan menganggap enteng penghinaan. Dengan cara ini, martabat hukum Hong Kong dapat dipulihkan. Ketak. Menyadari bahwa garpu tersangkut di pin tembak. Tidak ada cara baginya untuk melakukan tembakan sama sekali. Tamparan. Setelah menembakkan senjata Austin, Harvey menamparkan wajahnya sekali lagi. Tamparannya keras, cukup membuat Austin tersandung ke belakang sambil menjatuhkan senjata apinya. Bang! Sebuah peluru terbang menembus langit-langit setelah senjata api mendarat di tanah. Suara itu benar-benar mengejutkan seluruh kerumunan. Kailin, Mabel Anderson, dan yang lainnya adalah tercengang. Mereka hanya tidak percaya bagaimana mendominasi Harvey adalah. Tapi mereka merasa gembira segera setelah itu. Semakin arogan Harvey berperilaku, semakin tinggi harga yang harus dia bayar. Sebentar lagi, dia akan tahu arti kematian. Tidak hanya ada orang yang membawa senjata api, tetapi Austin juga didukung oleh hukum. Tidak mungkin dia akan membiarkan Harvey lolos. Seperti yang diharapkan, Austin mendidih karena marah karena dipermalukan. Api terbuka. Tembak sekarang juga. Dia dengan marah berteriak sambil menunjuk Harvey. "Bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab penuh." Sebagai kapten kantor polisi Lingkar Luar, dia selalu berurusan dengan ahli waris yang kaya. Karena kegigihannya dan dukungan dari keluarga Parson, dia belum pernah bertemu siapapun yang akan berani terang-terangan tidak menghormati dia. Tentu saja, dia tidak akan memprovokasi orang-orang di kalangan atas seperti Vince York. Tapi ahli waris kaya biasa tidak sebanding dengannya. Austin Bierstadt tidak hanya di sini untuk pertunjukan. Bab 2615. Austin Bierstadt selalu bisa melakukan apa yang dia suka. Cincin luar. Dia membawa sekelompok orang dengan dia yang memegang senjata api, tetapi tidak hanya dia gagal dalam menekan pria dari negara H, dia bahkan mengambil beberapa menamparkan wajahnya. Dia adalah menunjukkan ketidakpercayaan total pada dirinya sepenuhnya wajah bengkak saat ini. Ini tak termaafkan. Jika Austin tidak menunjukkan kekuatan penuhnya untuk menebus harga dirinya, bagaimana dia bisa memaafkan dirinya sendiri? Bagaimana dia akan memberi Kailin Parson pernyataan yang adil? Kelompok pejuang itu maju selangkah dan melepas pengaman senjata mereka secara instan, hendak menarik pelatuknya. Harvey York menarik beberapa tisu di atas meja dan menyekat tangannya saat ini. "Kau Austin?" "Benar," tanya Harvey dengan tenang. "Aku tidak menyalahkanmu karena membela orang lain. Tapi sebelum kamu mati, kamu mungkin harus tahu orang yang menamparmu. Saya izinkan Anda menelepon Leslie Clarke sekarang. Kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin melawanku setelah."
Lihat apakah kamu bersedia melewati saya untuk wanita ini. Kau bajingan sialan. Beraninya kau memanggil nama Miss Clarke seperti itu. Austin benar-benar marah setelah mendengar ucapan Harvey. Kata-kata, tidak ada orang sepertimu yang berani menantangku. Kau menyuruhku menelepon Miss Clarke. Apakah Anda bahkan memiliki hak untuk itu? Kedudukan Austin masih agak terlalu rendah, jadi dia tidak tahu apa yang diwakili Harvey di Hong Kong baru-baru ini. Harvey dengan tenang memutar nomor sebelum melemparkan telepon tepat di depan Austin. Datang. Beritahu Leslie bahwa Anda akan menembak Harvey sekarang juga. Austin tidak terlalu peduli, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah setelah melirik nomor telepon. Itu nomor Leslie. Dia bukan orang pertama di kantor polisi Hong Kong, tetapi semua orang tahu bahwa ayahnya adalah orang pertama di Hong Kong. Status Leslie sangat tinggi bahkan di kantor polisi Hong Kong. Tidak banyak orang yang memiliki nomor teleponnya. Momen. Bip bip bip. Nada jauh bisa terdengar dari sisi lain telepon pada saat itu. Hai. Tubuh Austin bergidik, dan dia secara naluriah membawa telepon ke sudut ruangan sebelum menjawab. Setelah menutup telepon, wajahnya langsung menjadi gelap. Kailin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kapten Bierstadt, apa yang kamu lakukan? Bawa dia keluar sekarang. Tembak dia. Kami benar-benar salah menilaimu. Austin sama sekali mengabaikan Kailin dan menamparkan wajahnya 2 kali. Dibandingkan dengan kemarahan dan kesombongan dari sebelumnya, Austin hanya dipenuhi ketakutan saat itu. Leslie hanya mengatakan satu hal, Harvey adalah saudara angkat ayahnya. Tidak peduli apa, dia akan selalu berdiri di sampingnya. Itu sudah cukup. Tidak peduli identitas dan status apa yang dimiliki Harvey, Toby Clarke sendiri yang membuat Austin menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melawan Harvey. Dibandingkan dengan Kailin, dia tahu bahwa Toby jauh lebih menakutkan. Bagaimanapun, Toby adalah seorang pejabat pemerintah. Jika Austin melawan keluarga Parson, dia akan berada dalam masalah besar. Tetapi jika dia menyinggung keluarga Clarke, dia bahkan tidak akan memiliki kehidupan yang perlu dikhawatirkan lagi. Ini salah paham. Itu semua hanya salah paham. Tolong maafkan saya, Tuan York. Austin dengan hormat memandang Harvey sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Kailin. Miss Parson, gubernur mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi. Karena itu kasusnya, kantor polisi tidak akan terlibat lebih jauh. Bab 2616. Austin Bierstadt melambaikan tangannya sebelum Kailin Parson bahkan bisa berbicara. Station dengan panik meninggalkan kotak surgawi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka datang dengan kekuatan yang menindas, tetapi itu adalah pemandangan yang menyedihkan ketika mereka melarikan diri. Rupert Howell dan yang lainnya benar-benar terkejut. Bahkan Mabel Anderson dan orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak percaya. Mereka tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Dari mana pria ini berasal? Panggilan telepon sederhana sudah cukup untuk membuat Austin merangkak keluar dari sini. Dia bahkan tidak menatap Kailin. Ekspresi Kailin sedikit berubah sebelum dia berteriak, "Kembalilah ke sini, Kapten Bierstadt. Jelaskan dirimu. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka jika kamu tidak melakukannya." Austin bergegas keluar dari tempat itu seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Kailin. Tak lama, dia sudah pergi. Saya rasa dia tidak cukup baik, Miss Parson. Kenapa kamu tidak menelepon orang lain saja? Dengan senyum tipis, Harvey dengan tenang berjalan menuju Kailin, yang masih marah dengan penghinaan. Mengapa Anda tidak mendapatkan orang kedua di Hong Kong di sini? Anda dapat menelepon Vince di sini juga. Mungkin mengajak seluruh keluarganya untuk ikut dia. Aku tidak keberatan memberimu waktu lagi. Saya bisa menunggu. Silahkan. Layar terang itu memelototi Kailin, membuat matanya berkedut panik. Kamu keparat. Kailin sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Tepat setelah dia mengangkat tangannya, dia dengan kesal menahan segera. Setelah mengalami masalah ini, dia sepenuhnya mengerti. Pria seperti Harvey sekeras yang dia bisa menjadi. Jika nyonya dari keluarga Parson tidak bisa mengintimidasi dia, York of Hong Kong juga tidak akan dapat melakukan sesuatu yang berbeda. Jika Kailin mengambil tindakan, pria itu pasti akan menamparkan wajahnya lagi. Dia benar-benar malu malam itu. Tetapi jika Harvey melanjutkan, wajahnya yang anggun akan berubah pada akhir semuanya. Setelah melihat Kailin, yang menggertakkan giginya tanpa kekuatan untuk mengatakan sepatah kata pun, Harvey berjalan ke depan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu kesal. Tapi, aku tahu kamu tidak akan membawa kavaleri di sini, kan? Jika Tuan Muda Yorkmu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak akan bisa tinggal di sampingnya lagi. Tidak peduli seberapa sedihnya kamu harus menelannya. Aku bisa membiarkanmu, tetapi hanya jika kamu meminta maaf. Lakukan saat aku masih dalam suasana hati yang baik.
Jika tidak, Anda bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan kedua setelah Anda berlutut. Mengerti? Mata Kailin berkedut dengan panik. Dia terus merasakan keinginan untuk menamparkan wajah Harvey, tetapi dia berhasil menahan diri setiap saat. Dia adalah wanita papan atas di lingkaran sosial atas Hong Kong dan Las Vegas. Mengapa dia bahkan peduli dengan seseorang seperti Irene Johnson? Dia akan sangat sedih jika dia menundukkan kepalanya untuk seseorang seperti itu. Tapi jika tidak, Harvey pasti akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Adapun membawa ayahnya dan Vince ke sini. Kailin tahu betul bahwa jika dia melakukannya, mereka tidak hanya akan gagal menekan Harvey, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di lingkaran sosialnya lagi. Beberapa kebanggaan tidak dapat ditebus setelah hilang. Dan beberapa hal tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Bab 2617. Kailin Parson memutuskan untuk mengubur kapak setelah memikirkan konsekuensinya. Dia datang ke sini terlalu cepat. Dia menjadi ceroboh karena itu. Dia percaya bahwa akan mudah untuk sepenuhnya berurusan dengan Harvey York jika dia membuat rencana yang lebih rumit. Beberapa rencana melintas di benak Kailin. Dia menahan rasa malunya dan membungkuk dalam-dalam di depan Irene Johnson. Saya baru saja mabuk hari ini, Miss Johnson. Pikiranku kabur, dan itulah mengapa aku mengatakan omong kosong barusan. Mohon maafkan saya. Untuk kepentingan rumah Zamrud, aku akan meminta seseorang untuk menyerahkannya padamu setelah kita selesai melakukannya. Perhitungannya. Baik. Aku menerima permintaan maafmu. Irene tidak ingin hal-hal meningkat lebih jauh. Kamu bisa pergi sekarang, seru Irene dingin. Kailin mendidih karena marah pada sikap Irene, tetapi dia menekan emosinya sebelum pergi dengan tatapan dingin ke arah Harvey dan Irene. Setelah Kailin dan yang lainnya pergi, Rupert Howell segera menutup pintu di pintu masuk. Dia kemudian menatap Harvey dengan tatapan bingung sebelum berjalan menuju Irene. Miss Johnson, ini masalah besar. Itu tidak akan berakhir semudah itu, seru Rupert pelan. Keluarga Parson adalah salah satu dari 4 keluarga teratas. Jika Kailin benar-benar siap, kita bahkan tidak akan bisa bertahan dari serangan mereka. Mengapa kita tidak mencari Tuan Muda York sekarang? Kami akan meminta maaf padanya dan meminta bantuannya. Kami akan memberinya sejumlah uang sebagai kompensasi juga. Benar. Parson kemungkinan akan menjadi calon wanita York. Kami tidak mampu menyinggung mereka. Bahkan jika kita berhasil menang sekarang, kita akan mendapat masalah di masa depan. Teman-teman Irene mulai angkat bicara. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun saat Kailin masih ada. Mereka tidak punya pilihan selain mengatakan sesuatu seperti ini, kalau mereka juga terseret ke dalam kekacauan ini. Selain rasa hormat, orang-orang itu dipenuhi dengan kebencian ketika mereka memelototi Harvey. Jelas, di mata mereka, tindakan Harvey telah menyebabkan banyak masalah hari itu. Jika keluarga Parson menyerang, siapa yang bisa memikul semua tanggung jawab itu? Harvey menyipitkan mata melihat pemandangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang itu hanya takut pada yang kuat. Mereka hanya kotoran dari generasi muda. Harvey bahkan tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan kotoran seperti ini. Irene mengernyitkan keningnya. Baik, cukup obrolan kosong. Apapun yang terjadi, keluarga Johnson akan menanggung semua kesalahan atas apa yang terjadi malam ini. Kailin hanya akan datang untuk kita. Kalian semua di sini hanya untuk pertunjukan. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kamu terlalu takut untuk makan di sini, keluarlah sekarang juga. Mereka yang disebut teman sedang menunggunya untuk mengatakan hal itu. Mereka semua saling memandang sebelum terhuyung-huyung keluar dari tempat itu. Jika mereka tahu bahwa akan ada banyak masalah hanya dengan makan biasa, mereka tidak akan datang ke sini sejak awal. Harvey dengan tenang tersenyum. Anda bisa pergi juga jika Anda mau, Miss Johnson. Akulah yang menyebabkan semua ini. Akulah yang harus disalahkan. Keluargamu tidak ada hubungannya dengan ini. Irene tertawa getir. Jangan katakan itu, Sir York, katanya. Kakek saya sudah memberitahu saya. Keluarga Johnson memiliki pemimpin cabang-cabang Longmen Hong Kong. Karena itulah, apapun yang terjadi, kita harus bertanggung jawab bersama. Bab 2618. Makanannya tidak terlalu menyenangkan. Irene Johnson mengambil beberapa gigitan sebelum membayar tagihan dan pergi. Harvey York juga tidak ingin menghentikannya. Dia tahu bahwa dia memiliki situasi untuk dilaporkan. Di dalam budokan Longmen Hong Kong dan Las Vegas. Morgan Johnson tersengat di kasur sambil menarik napas dalam-dalam sambil mendengarkan penjelasan Irene tentang seluruh situasi. Ketika dia akan selesai, Morgan membuka matanya sedikit sebelum bertanya, apakah kamu mendengarnya dengan benar? Harvey ingin Vince York dan seluruh keluarganya muncul. Irene memikirkan apa yang terjadi, lalu dengan tenang menjawab, itu benar.
Dia memang berkata begitu. Itu menarik. Morgan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat yakin bahwa Kailin Parson tidak akan berani menelepon siapapun. Apakah dia punya rencana untuk dirinya sendiri? Atau apakah dia bahkan tidak peduli jika York of Hong Kong muncul di depannya? Morgan mengerutkan kening. Bagaimanapun, satu hal yang jelas, Harvey tidak takut pada siapapun di Hong Kong dan Las Vegas. Irene tampak sedikit ragu setelah melihat raut wajah Morgan. Haruskah aku meminta seseorang untuk mengatakan hal-hal baik tentang keluarga kita, kakek? Atau apakah kita akan mengikuti Harvey sampai akhir yang pahit? Penegak hukum Longman menentangnya. Akan berbahaya jika kita terus menyusuri jalan ini bersamanya. Morgan menyipitkan mata lama sebelum menjawab, badai besar sedang terjadi di Hong Kong dan Las Vegas sekarang. Itu akan pecah kapan saja. Keluarga Johnson telah memerintah cabang Longman di Hong Kong dan Las Vegas selama bertahun-tahun sekarang. Kami tidak pernah mundur, kami juga tidak pernah memihak. Tapi tidak ada pilihan lain kali ini. Baik itu penegakan hukum Longman atau pemimpin cabang Mordu Longman. Sebagai orang Longman, kita tidak bisa tetap netral lagi. Kita harus memilih sisi. Irene mengerutkan kening. Meskipun, tidak wajib untuk segera memihak, kan? Serunya. Sekarang juga. Berdiri dengan York of Hong Kong. Jadi, maksudmu? Ekspresi Irene memburuk. Jika kita mendukung York, kita akan dapat mempertahankan posisi kita saat ini. Tapi jika kita bertaruh sekarang, kita bahkan mungkin naik ke status yang lebih tinggi di masa depan. Keluarga Johnson telah diasingkan selama bertahun-tahun sekarang. Saatnya menunjukkan taring kita kepada orang-orang. Jika tidak, orang-orang akan lupa bahwa kami adalah kekuatan yang bisa melawan 4 keluarga teratas. Tidak akan ada penyesalan. Karena kita sudah berdiri bersama Harvey, kita akan tetap bersamanya sampai akhir. Seru Morgan, penuh kepastian. Setelah dikucilkan selama bertahun-tahun, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk mengubah Hong Kong dan Las Vegas. Irene tidak mengatakan sepatah kata pun. Dibandingkan dengan Vince yang tinggi dan perkasa, dia merasa bahwa Harvey lebih mudah didekati. Bagaimanapun, seperti itulah seharusnya pria sejati. Tepat ketika keluarga Johnson telah membuat keputusan. Di sebuah villa besar di puncak Gunung Taiping, Hong Kong, Kailin melihat wajahnya yang anggun melalui cermin sementara matanya berkedut, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Dia membanting laptop di sampingnya ke atas meja, lalu berseru dengan dingin, arogansi Harvey jauh di luar dugaanku. Saya tidak percaya ketika dia mengatakan bahwa keluarga Clarke berdiri di sampingnya. Tapi sekarang aku mengerti. Mereka menempel padanya sampai akhir. Jika tidak, reputasi keluarga akan benar-benar ternoda. Bab 2619. Di belakang Kailin Parson, Alice Parson, salah satu dari 4 Masters of Hong Kong, menyeruput minumannya lalu berargumen dengan Kailin, katakan, kenapa kamu semarah ini? Tidak perlu menjadi gelisah tentang hal-hal sepele ini. Pikirkan saja. Carol Parker, Queenie York, Carrie Kennedy, dan yang lainnya menderita kerugian melawannya. Karena kamu ingin terlibat, itu normal bagimu untuk menderita hal yang sama, kan? Jika Anda ingin seseorang untuk disalahkan, salahkan diri Anda sendiri karena memprovokasi dia sejak awal. Dapatkan orang lain untuk menggantikan Anda. Sudah kubilang, keluarga Parson bukan tentang membunuh. Itu tugas Brewwood Gang. Kita perlu menggunakan otak kita di sini. Bang, Tuan Muda York sendiri sudah memiliki pendapat negatif tentang saya. Rumah Zamrud adalah alat red kami, siapa yang akan muncul jika bukan aku? Anda. Apakah kamu berani? Alice menatap cangkir kopinya yang pecah dengan kasihan. Ini adalah hadiah yang hanya bisa diperoleh setelah menghabiskan jutaan dolar di toko Hermes. Sayang sekali melihatnya rusak seperti ini. Tidak perlu panik. Meskipun kami menderita kekalahan melawan Harvey, kami menjelaskan kepada Tuan Muda York bahwa kami akan mendukungnya selama dia membutuhkan kami. Ini adalah hal yang baik. Ini adalah investasi. Setelah Tuan Muda York tahu tentang ini, dia akan membenci kita pada awalnya, tapi aku yakin dia masih akan mengagumi kesetiaan kita. Kailin mendengus dingin. Jika Tuan Muda York berpikir aku tidak berguna, bagaimana aku bisa naik peringkat seperti itu? Sekarang Queenie sudah tidak ada lagi, akhirnya aku punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Apakah aku harus menyerah sekarang? Anda dari semua orang harus tahu bahwa itu akan sangat menguntungkan Anda jika saya bisa menikah dengan York of Hong Kong. Bagaimana bisa kamu tidak tahu apa yang aku khawatirkan? Kamu bahkan tidak mempertimbangkan masa depan kita, namun kamu di sini mengejekku. Apakah kamu mati otak? Aku tidak mengatakan bahwa aku hanya akan duduk. Alice mengeluarkan ponselnya dan memutar video sebelum melemparkannya ke depan Kailin. Rekaman dia ditampar di wajah muncul. Video itu dibuat dengan sangat baik.
Ekspresi sedih dan kesal Kailin terlihat jelas di wajahnya. Dia menyerang dengan marah setelah menonton rekaman itu. Apakah Anda mencoba mempermalukan saya atau sesuatu? Alice tersenyum. Jangan terlalu sibuk. Selain kami, hanya satu orang lain yang melihat rekaman ini. Dia salah satu dari 4 Master Hong Kong, Louis Castro. Dari mereka berempat, menurutku yang paling ganas seharusnya bisa memberimu keadilan, kan? Ekspresi Kailin sedikit berubah. Louis adalah tuan muda dari salah satu dari 4 keluarga top Hong Kong. Dia tidak tertarik melakukan bisnis atau mencari otoritas, tetapi dia suka menjalani hidupnya dalam bahaya terus-menerus. Selama beberapa tahun terakhir, dia bermain-main sebagai tentara bayaran di Pulau Gelap sambil sesekali kembali ke Hong Kong. Louis selalu menyukai Kailin. Dia bahkan mengumumkan bahwa siapapun yang berani menyentuh Kailin berarti melawannya. Jelas-jelas mengapa Alice menunjukkan rekaman itu kepada Louis pada saat ini. Bab 2620. Alice Parson mengulurkan tangan dan menepuk wajah Kailin Parson setelah melihat sedikit perubahan pada ekspresinya. Adikku sayang, saatnya membawa anjing tua ini kembali ke Hong Kong, kata Alice dengan tenang. Jika dia menang, kita akan mendapatkan kembali reputasi kita. Tetapi jika dia mati, kamu tidak akan memiliki satu masalah pun yang perlu dikhawatirkan. Apapun yang terjadi, kami masih akan mendapat manfaat darinya. Apakah aku salah? Ekspresi Kailin sedikit berubah. Apakah kamu mencoba melawan tuan muda? Set. Alice meletakkan jari di depan mulutnya dengan ekspresi dingin. Vince York tidak punya hak untuk menekan 4 Master Hong Kong. Dia sudah membuat tuan keempat mati dan menggantikannya dengan Quinton York. Sekitar, kita pasti sudah digantikan sekarang. Jadi, Louis Castro, kata Kailin. Alice segera memotongnya. Louis dapat memenangkan kembali martabatmu, itu berarti dia berhak untuk berdiri di samping kita. Tapi jika tidak, maka dia hanya pion untuk kita gunakan. Aku hanya bisa melawan Vince jika aku bekerja sama dengan Matthew, kan? Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa Matthew dan aku ingin melayaninya seumur hidup kita, kan? Pria menempatkan martabat mereka di atas hidup mereka. Kita tidak bisa terus melayani orang lain sampai kita mati. Matthew mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk dengan acuh tak acuh dari belakang. Penampilannya membuat Kailin sedikit membeku. Ekspresinya memburuk tak lama setelah itu. Dia tahu betul bahwa begitu kedua Master of Hong Kong itu bergabung, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk menggulingkan Vince. Pada hari paling malam, makan di pagi hari, Harvey York mencari kafe terdekat untuk makan malam. Menurut kesepakatannya dengan kantor polisi Hong Kong, dia tidak akan bisa meninggalkan Hong Kong untuk saat ini. Yang mengatakan, kebebasannya tidak dibatasi pula. Setidaknya Harvey masih menunggu Leslie Clarke menyerahkan Good Citizen Award kepadanya. Sementara Harvey sedang makan, dia mengerutkan kening sambil melihat cuaca di luar. Meskipun tidak ada hujan, seluruh tempat tampak sangat suram, seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja. Fom. Saya ketika Harvey setengah jalan memakan roti nanasnya, teleponnya bergetar hebat. Nomor tak dikenal menelepon. Setelah mengangkat panggilan, sebuah suara bisa terdengar dari sisi lain telepon. Tuan York, selamatkan aku. Silahkan. Nada ketakutan bisa terdengar seolah-olah orang itu adalah mangsa beberapa saat sebelum kematian. Harvey sedikit mengernyit. Siapa ini? Saya Rupert Howell. Kami bertemu tadi malam. Kelompok kami seharusnya bertemu dan bermain golf hari ini. Saya ditugaskan untuk mengawal Miss Johnson, tetapi beberapa mobil menghentikan kami ketika kami sudah setengah jalan. Nona Johnson diculik. Saya melarikan diri ketika saya melihat kesempatan, tetapi mereka masih mencari saya. Tidak ada tempat bagiku untuk lari. Saya mencoba menghubungi kantor polisi dan keluarga Johnson, tetapi tidak ada yang mengangkat. Anda satu-satunya orang yang bisa saya hubungi. Tolong, Tuan York. Anda harus menyelamatkan saya dan Miss Johnson. Kamu tidak bisa menghubungi mereka. Harvey sedikit mengernyit. Dia merasa ada seseorang yang menarik tali dari balik layar. Jangan terburu-buru. Kamu ada di mana? Katakan padaku sekarang. Aku akan pergi padamu. Jelaskan semuanya kepadaku secara perlahan. Harvey dengan tenang menyipitkan mata ke jendela, seolah-olah tanpa sepengetahuannya ada seseorang yang membuntutinya. Bab 2621. Aku di tempat parkir taman laut. Suara Rupert Howell dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Saya bersembunyi di balik kontainer. Mereka masih mencari saya. Aku tidak ingin terlalu banyak bergerak. Kamu harus cepat datang. Benar. Tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Harvey York buru-buru berdiri. Setelah melemparkan beberapa lembar uang kertas ke pelayan, Harvey memanggil taksi dan dengan cepat menuju ke Taman Laut Hong Kong. Tidak lama setelah Harvey pergi, sebuah bayangan berjalan keluar dari jalan dan mengeluarkan walkie-talkie.
Targetnya jatuh ke jebakan kita. Asteris asteris asteris. Sekitar 10 menit kemudian, Harvey tiba di tempat. Beberapa pria yang kuat dan cocok semuanya menggantung cerutu mereka dari mulut mereka sambil memaksa seorang pria ke sudut. Orang-orang yang cocok sedang memukuli pria itu dengan benda-benda seperti pipa baja dan tongkat bisbol. Jeritan kesakitan bisa terdengar beberapa saat setelahnya. Jauh dari mereka, seorang wanita mengenakan gaun terlihat duduk bersila di atas kap mobil Jeep Wrangler. Dia dalam kondisi yang sangat baik. Postur tubuhnya tegak sementara tatapan dingin terlihat di wajahnya. Dia memutar-mutar pistol di jarinya, seolah-olah dia adalah penembak jitu. Tatapan dinginnya bergeser ke arah Harvey setelah melihatnya berjalan ke depan. Dia tampak sedikit bingung sesaat sebelum ekspresi garang menggantikan ekspresinya. Dia mengarahkan senjatanya tepat ke kepala Harvey sebelum mengusirnya. Harvey tidak bisa menahan tawa pada wanita yang mencoba mengintimidasinya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Harvey tidak bisa melihat melalui gertakan mereka? Dia hanya muncul di sini untuk melihat siapa yang mencoba mempermainkannya. Mengabaikan wanita yang mengenakan gaun, Harvey berjalan ke depan sebelum akhirnya melihat Rupert, yang dipukuli habis-habisan di sudut. Wajahnya bengkak dengan memar di sekujur tubuhnya. Darah mengalir di seluruh kepalanya yang pecah-pecah. Tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia adalah pewaris kaya saat itu. Jas yang dikenakannya tampak compang camping. Bau busuk bahkan sesekali tercium darinya. Orang-orang yang mengenakan jas itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar tangisan Rupert. Tidak buruk. Tidak buruk. Jeritanmu terdengar sangat bagus. Kamu cukup berani, mencoba menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan seperti itu. Kamu pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya. Katakan, jika saya mengirim gambar keadaan menyesal Anda ke jalang itu, Irene Jones, apakah menurut Anda dia akan peduli? Saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Lagi pula, pembicara manis sepertimu tidak akan bisa mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Orang kuat yang memimpin kelompok itu membuat Rupert di kepalanya dengan tongkat baseball. Rupert merintih kesakitan sementara darah bercampur dengan air matanya. Dia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri tak lama kemudian. Harvey memicingkan mata sesaat melihat pemandangan itu. Baik, cukup. Berhenti di situ, kata Harvey dengan tenang. Tubuh Rupert bergetar setelah mendengar suara Harvey sambil menunjukkan ekspresi bersyukur di wajahnya. Sir York, gumamnya secara naluriah. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin tidak terlibat dengan skema itu. Bab 2622. Sekitar 8 pria kekar berbalik dan dengan marah memelototi Harvey York setelah mendengar seseorang memanggil mereka di belakang mereka. Wanita mengenakan gaun dingin tertawa dengan ekspresi senang di wajahnya. Dia tampak cukup puas dengan penampilan Harvey saat ini. Kamu keparat. Apakah kamu tidak tahu kita sedang syuting di sini? Pria kuat yang memimpin kelompok itu menyipitkan mata ke arah Harvey sebelum dia dengan dingin tertawa. Pergi dari sini sudah. Dan lupakan apapun yang kamu lihat hari ini. Jika tidak, aku akan menjadikanmu salah satu karakter utama juga. Saya minta maaf. Aku tidak bisa pergi begitu saja sekarang. Harvey tertawa kecil. Pria yang kamu pukuli kenal denganku. Karena dia meminta bantuanku, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, kan? Harvey menunjukkan senyuman. Pria kuat itu sedikit membeku setelah mendengar kata-kata Harvey, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya, nak. Apakah kamu tahu siapa kami? Kau meminta kami untuk menghormatimu. Kamu pikir kamu punya hak untuk meminta itu di sini? Keluar. Sekarang juga. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka yang hidup. Pria kuat itu melambaikan tangannya sebelum bawahannya berjalan maju dengan senyum sedih sambil meretakkan leher mereka. Harvey menghela nafas dan melangkah maju, segera muncul di depan pria kuat itu. Gerakannya terlalu cepat. Pria kuat itu bahkan tidak bisa bereaksi pada saat itu. Mencari. Wanita bergaun berteriak setelah mengubah ekspresinya sedikit. Pria kuat itu kembali sadar sebelum secara naluriah mencoba mundur, tetapi dia masih terlalu lambat dibandingkan dengan Harvey. Saat dia memikirkan sesuatu, tangan kanan Harvey sudah keluar. Bajingan, kamu. Pria kuat itu berteriak. Ketak. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Harvey mencengkeram lehernya dan mengangkatnya perlahan. Adegan itu tampak seperti film langsung dari Hollywood. Pria kuat itu dengan panik terengah-engah sementara wajahnya kehilangan semua warna. Lepaskan sekarang juga. Atau kami akan menjatuhkanmu. Orang-orang kuat lainnya membeku sebelum kembali sadar dan mengeluarkan senjata api. Pria kuat dalam cengkeraman Harvey kembali dari keterkejutan. Dia dengan marah memelototi Harvey dan berteriak, beraninya kau meletakkan tanganmu padaku, bajingan. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?
Ketika saya di Hong Kong, bahkan kantor polisi dan Brewwood Gang harus memberi hormat kepada saya. Saya juga mendapat dukungan besar di belakang saya. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda harus siap untuk seluruh keluarga Anda turun bersama Anda. Pria kuat itu menegakkan punggungnya setelah memikirkan dukungan di belakang punggungnya. Aku akan memberimu 3 detik. Turunkan aku. Berlutut, minta maaf, lalu patahkan salah satu lenganmu. Aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi jika kamu melakukan semua itu. Jika tidak, kamu akan mati dengan kematian yang sangat mengerikan. Meskipun pria kuat itu ditahan di lehernya, itu tidak menghentikannya untuk menjadi sangat arogan. Wanita yang mengenakan gaun berjalan maju dengan senjata apinya juga menunjuk ke arah Harvey. Ekspresi yang sangat menghina bisa dilihat di wajahnya. Sebaiknya kau lakukan apa yang dia katakan. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk. Bab 2623. Baik. Aku bisa membiarkannya pergi. Harvey York tersenyum sebelum melemparkan pria kuat itu ke tanah. Saat pria itu terbanting ke tanah, tenggorokannya menjadi sakit, dan matanya menjadi hitam. Keputusasaan yang luar biasa terlihat di wajahnya saat itu. Pada saat yang sama, darah terlihat menyembur keluar dari mulutnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia mencoba megap-megap, tetapi dia tidak bisa seolah-olah seseorang mencekiknya. Pria kuat itu pingsan di tanah, dipenuhi dengan keterkejutan dan kebencian. Dia tidak percaya bahwa Harvey benar-benar akan melakukan hal seperti ini padanya. Bang! Harvey menendang pria itu ke arah wanita yang mengenakan gaun itu dan berkata, aku membiarkannya pergi. Puas! Orang-orang kuat lainnya saling memandang ke depan sambil berteriak sambil berlari ke arah Harvey. Bos mereka dibawa keluar. Jika mereka tidak berurusan dengan Harvey, akhir mereka akan lebih buruk daripada kematian. Tamparan-tamparan. Harvey terus bergerak maju dan menamparkan orang-orang itu tanpa menunjukkan belas kasihan. Mereka semua dikirim terbang hanya dalam hitungan detik sebelum jatuh ke tanah. Wajah mereka benar-benar bengkak, sementara lubang mereka mengeluarkan banyak darah. Ketakutan yang tak terkatakan melintas di mata mereka. Mereka akan sangat menakutkan. Mereka bahkan tidak bisa menghindari serangannya, apalagi memukulnya kembali. Mata wanita yang mengenakan gaun itu menyala. Kamu sudah melakukannya sekarang, Harvey. Dia berteriak. Tamparan. Muka. Wanita itu menjerit kesakitan. Sebelum dia bahkan bisa merangkak kembali, Harvey maju selangkah dan menginjak kepalanya. Bicara. Kamu siapa? Siapa yang mengirimmu ke sini untuk bercinta denganku? Harvey mengeluarkan beberapa tisu dan menyeka jari-jarinya dengan seksama. Apa maksudmu bercinta denganmu? Kaulah yang bercinta dengan kami. Apakah Anda memiliki keinginan kematian atau semacamnya? Wanita itu mati-matian mencoba meraih senjata api yang tidak terlalu jauh darinya. Tapi, sebelum dia bisa melakukan itu, Harvey langsung menginjak jarinya. Sebuah retakan gemuruh bisa terdengar pada saat itu. Ah! Aku bahkan tidak mengenalmu. Anda akan membayar untuk ini. Bang bang bang. Harvey menginjak wajah wanita itu beberapa kali. Kau tidak mengenalku. Lalu, bagaimana kamu tahu namaku? Seru Harvey dengan dingin. Bukankah kamu yang menggunakan Rupert untuk memikatku ke sini? Apa? Tidak bisakah kamu mengakuinya? Atau apakah kamu takut tuanmu membunuhmu jika kamu berbicara? Jangan khawatir. Jika Anda memberitahu saya siapa tuan Anda, saya akan memastikan mereka sama saja sudah mati. Kalau begitu, kamu akan benar-benar aman. Ekspresi wanita itu sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu bahwa kata-katanya yang ceroboh telah mengungkap identitasnya. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian ketika dia melihat iblis itu, Harvey. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Serunya sambil menggertakkan giginya. Saya Rina Friends dari Emerald Club. Bahkan jika kamu menyentuhku, kamu sudah mati. Bang! Aku melakukannya lagi, kata Harvey dengan tenang. Apa sekarang? Kau akan menggigitku. Tubuh Rina bergidik panik sebelum dia pingsan di tempat. Bab 2624. Setelah menangani masalah ini, Harvey York kemudian menelepon Edwin Mendoza agar dia bisa membersihkan kekacauan di taman laut. Berhenti setelah berpikir bahwa sangat tidak pantas bagi seorang wanita untuk menangani hal-hal ini. Tidak lama kemudian, Rupert Howell dikirim ke rumah sakit terdekat untuk perawatannya. Edwin berdiri di belakang Harvey dengan kerutan di wajahnya. Secara alami, dia mengenali Rina Friends, yang tidak sadarkan diri saat ini. Apakah ada masalah? Harvey bertanya setelah melihat ekspresi bermasalah di wajah Edwin. Edwin mengangguk. Mungkin ada, ya. Wanita ini dari klub Zamrud. Emerald Club adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong, wilayah keluarga Parson. Kamu memprovokasi Kailin Parson sebelum ini, dan sekarang klub Zamrud.
Aku yakin mereka tidak akan membiarkanmu lolos semudah itu saat ini. Keluarga Parson. Harvey tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu yakin aku yang memprovokasi mereka dan bukan sebaliknya? Edwin membeku sebelum merenungkan situasinya. Bagaimana dengan hal yang saya minta Anda selidiki? Apakah Irene Johnson benar-benar diculik? Harvey segera mengubah topik pembicaraan. Dia melakukannya. Menurut intel saya, Irene diundang oleh keluarga Parson untuk negosiasi damai, meskipun masih sedikit dipaksakan. Bagaimana dengan Morgan Johnson? Apakah dia tahu? Tanya Harvey. Sepertinya dia dibawa pergi oleh penegak hukum Longman untuk diinterogasi. Tidak ada yang bisa menghubunginya. Dan pada saat genting seperti itu, Irene diminta untuk datang ke klub Zamrud. Ini buruk. Tapi Morgan selalu netral. Mengapa dia bahkan memprovokasi keluarga Parson? Yang jelas, Edwin tidak mengetahui kejadian kemarin. Itu sebabnya dia bingung. Karena aku membelanya. Harvey berdiri dengan acuh tak acuh. Keluarga Parson datang untukku. Itu sebabnya mereka mengambil tindakan terhadap keluarga Johnson. Ayo, kami menuju ke klub Zamrud. Jika kita tidak bisa membawa Irene kembali utuh, tidak ada yang akan mensponsori saya di Hong Kong atau Las Vegas di masa depan. Edwin berdiri membeku sedikit sebelum dia menyadari apa yang sebenarnya dimaksudkan Harvey. Ini adalah skema. Di satu sisi, musuh memiliki Irene sebagai sandera. Di sisi lain, informasi Harvey disampaikan melalui Rupert. Dalam keadaan seperti ini, Harvey akan jatuh tepat ke dalam perangkap musuh tidak peduli apapun yang dia lakukan. Sungguh skema yang rumit. Kamar. Beberapa Toyota Prado dengan 3 plat nomor berbeda tiba di Emerald Club saat senja. Edwin telah berusaha meyakinkan Harvey untuk menjauh saat mereka berada di jalan. Meskipun dia tahu bahwa Harvey praktis tak terkalahkan, masih ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membunuh. Selain itu, Harvey telah membuat banyak musuh selama beberapa hari terakhir di Hong Kong dan Las Vegas. Para ahli dari negara kepulauan mengamati Harvey dengan cermat. Vince York dan anak buahnya juga ingin dia mati. Itulah mengapa Edwin berpikir akan lebih baik bagi Harvey untuk berteman dengan keluarga kelas atas seperti Parsons. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan itu akan menjadi kepentingan terbaiknya jika dia berdamai, tidak melawan mereka sampai mati. Meskipun Harvey merasa bahwa pembicaraan damai itu hanyalah lelucon besar. Dan perdamaian itu selalu diperjuangkan dan tidak dinegosiasikan. Edwin masih bersikeras bahwa dia berbicara dengan mereka. Harvey menurut, tetapi dengan syarat dia mengikuti Edwin ke dalam. Bagaimanapun, rumor mengatakan bahwa Irene dibawa ke klub Zamrud. Jika pembicaraan damai gagal, dia bisa menyelamatkan Irene segera setelahnya. Bab 2625. Untuk menyelesaikan masalah, Edwin Mendoza memutuskan sendiri dan membawa Leslie Clarke bersama mereka. Pengaruh di Hong Kong. Dengan Leslie, ketiganya kemungkinan akan memiliki kekuatan untuk menekan musuh, bahkan mungkin membuat kata-katanya lebih berbobot. Adapun Harvey York, dia memiliki pakaian ganti dan tampak seperti pengawal yang mengawal mereka. Dia benar-benar tidak mencolok pada saat itu. Konvoi tiba di klub Zamrud segera setelah itu. Tempat itu terletak di sekitar wilayah Edgeworth. Setiap inci dari tanah itu bernilai emas, dan bangunan itu memiliki nuansa pedesaan yang cukup. Klub Zamrud menempati area yang sangat luas di pusat kota, tetapi masih proporsional. Benar-benar pemandangan yang indah. Ini adalah salah satu tempat favorit orang-orang kaya dan berkuasa untuk berkumpul. Aman untuk mengatakan bahwa tidak ada orang di bawah standar yang muncul di sini. Selain orang-orang itu, ada banyak wanita cantik terkenal yang tampak seperti mereka ada di sini untuk merayakan perdamaian dengan lagu dan tarian. Edwin memarkir mobilnya dengan sempurna sebelum membawa Harvey dan Leslie ke pintu masuk. Sebelum menuju ke dalam, seorang wanita mengenakan yukata berjalan keluar dengan senyum hangat. Maaf, semuanya. Ini adalah milik pribadi. Jika Anda ingin masuk, Anda harus menunjukkan kartu keanggotaan Anda. Wanita itu menunjukkan senyum cerah, sehingga sulit bagi siapapun untuk mengetahui kesalahannya. Konon, perasaan dingin dan tidak bisa didekati masih bisa dirasakan darinya. Kartu keanggotaan. Edwin sedikit membeku. Tidak peduli apa, dia masih tuan muda dari Komando Pertama Las Vegas. Ketika dia masih seorang playboy kaya, itu sudah cukup baik jika dia tidak datang ke sini puluhan kali. Dia tidak pernah membutuhkan apa yang disebut kartu keanggotaan sebelumnya. Orang-orang seperti dia hanya akan menunjukkan wajah mereka untuk masuk. Tapi seseorang justru meminta kartu anggotanya saat itu. Wanita dengan yukata tersenyum. Saya minta maaf. Bloody memberi saya perintah. Mulai sekarang, semua orang membutuhkan kartu keanggotaan untuk masuk. Bukan sembarang pangeran dan tuan muda biasa, bahkan tuan muda York sendiri perlu melakukan hal yang sama.
Dan juga, kartu anggota hanya dapat memungkinkan masuk untuk satu orang. Kami tidak akan menerima lebih dari itu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Edwin dengan dingin berseru. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Wanita itu menunjukkan senyum hangat. Saya, Helena Hoffman, secara alami tahu siapa Anda, Tuan Muda Mendoza. Tapi ini tugasku. Saya harus mencari nafkah di sini. Tolong jangan mempersulit kami, Tuan Muda Mendoza. Jika kamu menerobos masuk, kami harus menghentikanmu di sini. Helena memberi isyarat saat dia berbicara. Lusinan penjaga keamanan mendekat. Pada saat yang sama, orang-orang dengan senapan sniper ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Kemungkinan besar akan ada pertumpahan darah jika ada perselisihan. Sikap mendominasi klub Zamrud cukup terlihat saat itu. Kailin Parson meminta ini. Edwin hendak menyerang setelah melihat kesombongan seperti itu, tetapi dia berhasil menahan diri pada akhirnya. Dia adalah orang yang menenangkan Harvey, mengatakan bahwa mereka hanya datang untuk bernegosiasi. Jika perkelahian terjadi bahkan sebelum mereka melewati pintu masuk, yang disebut pembicaraan damai adalah segalanya. Proses referensi anggota. Setelah 7 hari. Kami akan memberikan kartu keanggotaan setelah memastikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Apakah Anda mengerti prosesnya, Tuan Muda Mendoza? Bab 2626. Senyum profesional Helena Hoffman sepalsu mungkin, menggoda orang untuk menamparnya. Tersenyum. Orang-orang ini jelas berusaha membuat hidup Edwin lebih sulit. Lagi pula, meskipun Edwin bukan dari keluarga kelas atas Hong Kong atau Las Vegas, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk hanya dengan menunjukkan wajahnya di tempat-tempat seperti ini. Tapi karena semua orang tahu bahwa keluarga Mendoza berdiri di samping Harvey dengan percaya diri. Mereka jelas berusaha menyulitkan Harvey dengan menghentikan Edwin. Ketika Edwin hendak memaksakan tangannya, Leslie Clarke segera menghentikannya. Tidak perlu melakukannya di sini, Tuan Muda Mendoza. Karena kita berdua di sini, kita akan dikenal. Untuk melanggar aturan jika Anda mulai melempar tangan. Punya kartu anggota di sini. Billy level 1 itu. Leslie mengeluarkan kartu dari tas Hermesnya saat dia berbicara. Kailin Parson adalah orang yang memberinya itu sejak lama. Meskipun dia belum pernah menggunakannya, dia tidak berpikir bahwa itu akan bermanfaat pada saat ini. Kailin memberikan ini padaku. Jika Anda bahkan tidak menerima ini, saya akan menganggap ini sebagai klub Zamrud yang mempermainkan saya. Apakah akan ada masalah? Leslie tampak acuh tak acuh kali ini. Edwin tertawa dingin. Dia pasti akan ingat untuk menyelesaikan skor untuk rasa malu ini. Meskipun dia cukup berhati-hati dibandingkan sebelumnya, dia masih seorang playboy kaya di hati. Tidak mungkin dia bahkan bisa menanggung penghinaan seperti itu. Helena membeku. Dia tidak menyangka Leslie akan memiliki kartu anggota. Biasanya berbicara, pangeran, tuan muda, dan kecantikan terkenal biasanya akan menunjukkan wajah mereka untuk masuk. Mereka bahkan tidak akan repot-repot dengan hal-hal ini. Helena hanya bisa mengeluarkan senyum pahit sambil membalik kartu itu. Anda pasti bercanda, Miss Clarke. Tidak ada masalah dengan kartumu. Kamu paling banyak bisa membawa 3 orang lagi bersamamu. Secara alami, Helena ingin terus mempermainkan Edwin, tetapi tidak ada kesempatan lain. Jika dia terus berjalan, orang luar akan mulai mengkritik klub. Tolong tunggu di luar. Edwin menunjuk bawahannya dan menyuruh mereka untuk mengawasi konvoi. Kemudian, Edwin dan Harvey menuju ke dalam klub Zamrud bersama Leslie dan bawahannya. Tatapan Edwin secara halus bergeser ke arah Helena saat dia melangkah melewati pintu masuk. Jelas, dia ingin mengingat wajah wanita itu. Ekspresi Helena tetap sama seperti biasanya, seolah-olah dia tidak pernah peduli dengan tuan muda pemimpin pertama Las Vegas. Edwin menelan kekesalannya setelah mengingat bahwa dia ada di sini untuk berdamai. 10 menit kemudian, dengan Edwin memimpin, kelompok itu tiba di halaman jauh di dalam klub Zamrud. Banyak orang yang mengenakan pakaian tradisional dengan gembira mengobrol dengan kacamata terangkat tinggi. Pengawal juga ditempatkan di sekelilingnya. Pinggang mereka menonjol. Jelas, mereka memiliki senjata api yang disembunyikan bersama mereka. Harvey menyipitkan mata sedikit. Dia melihat bahwa ada orang-orang dari negara pulau, negara J, dan Amerika, di antara negara-negara lain. Aura mereka duduk bersama cukup menakutkan, seolah-olah mereka mengatur dunia dengan benar. Orang yang duduk di tengah tidak lain adalah Kailin, yang wajahnya hampir berubah bentuk sebelumnya oleh Harvey. Wajahnya yang benar-benar bengkak tampak baik-baik saja setelah hanya 1 hari. Mungkin dia menemukan dirinya seorang dokter yang baik. Tapi setelah melihat lebih dekat, masih ada beberapa bekas di wajahnya. Konon, karena riasannya dilakukan dengan terampil, semuanya disembunyikan dengan cukup baik. Menyadari bahwa dia baru saja dipukuli kemarin. Bab 2627.
Kailin Parson mengenakan gaun yang disesuaikan dengan tubuhnya dengan potongan di bagian atas paha, memperlihatkan kakinya yang pucat dan ramping. Itu benar-benar pemandangan yang menawan. Bagaimanapun, calon wanita York tampaknya memiliki beberapa kualitas yang layak. Bahkan setelah dipukuli tanpa menggerutu di kamarnya, sosialisasinya sudah cukup untuk membuktikan sikap dan kemampuannya. Sementara Harvey York menunjukkan kekagumannya, Edwin Mendoza mengerutkan kening setelah melirik seorang pemuda berkulit gelap yang duduk di samping Kailin. Louis kembali ke Hong Kong. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Bukankah dia bermain-main sebagai tentara bayaran di Pulau Kegelapan? Dia mengambil alih beberapa tambang emas. Baru-baru ini, bukan? Leslie Clarke dengan tenang berseru. Kenapa dia kembali sekarang? Sepertinya tidak benar. Harvey mengalihkan pandangannya ke arah pria berkulit gelap dengan seragam kamuflase sementara keduanya berbisik. Aura yang dipancarkan pria itu tampak seperti tentara bayaran di medan perang. Niat membunuh bisa dirasakan padanya. Dia benar-benar tidak pada tempatnya dibandingkan dengan orang-orang bergengsi lainnya di sekitarnya. Dengan mengatakan itu, tidak ada yang berani menunjukkan penghinaan ketika menatapnya. Mereka semua sangat hormat. Kailin sesekali tersenyum dan berbicara dengannya sambil mendentingkan gelas mereka bersama-sama. Mereka tampak cukup akrab satu sama lain. Harvey menjadi penasaran saat dia menatap pria itu dengan saksama. Siapa itu? Dari mana dia datang? Dia adalah tuan muda dari salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong, keluarga Castro, Louis Castro. Dia berbeda dibandingkan dengan tuan muda lainnya. Dia tidak pernah menyukai politik, juga tidak berbisnis, dan dia hanya ingin menjalani hidupnya dalam bahaya yang konstan. Dia membentuk beberapa kelompok tentara bayaran di Pulau Gelap selama beberapa tahun terakhir dan melakukan banyak hal mengerikan. Edwin menunjukkan tatapan serius pada saat itu. Cukup menakutkan bagi seorang playboy kaya untuk melakukan hal-hal itu. Dia tidak pernah memihak sepanjang hidupnya. Hubungannya dengan orang-orang muda di sini juga cukup biasa. Dia bahkan tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada Leslie dengan tenang. Ke arah Vince York hampir sepanjang waktu, bisiknya, tapi ku dengar dia terobsesi dengan Kailin sejak dia masih kecil. Setiap kali dia kembali, itu karena Kailin dimanfaatkan. Leslie menghentikan dirinya saat itu. Secara alami, dia mencoba memperingatkan Harvey bahwa Louis telah kembali untuknya. Harvey menunjukkan senyum tipis. Ini adalah kandang saya, Sir York. Biarkan aku menangani ini. Anda tetap tidak terlihat saat kami melakukan negosiasi, kata Edwin pahit. Harvey terkekeh. Karena Edwin ingin mencoba. Harvey juga tidak keberatan membiarkannya melakukan pekerjaannya. Konon, Harvey merasa hampir tidak ada kesempatan untuk berdamai. Edwin menarik napas dalam-dalam. Dia bertekad untuk menangani masalah ini demi Harvey. Dia melangkah ke halaman dengan senyum hangat. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada tamu tak diundang dan menghentikan percakapan mereka. Edwin maju selangkah dan menatap Kailin. Lama tidak bertemu, Miss Parson. Aku datang ke sini untukmu malam ini. Apakah tidak apa-apa jika Anda meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami? Kamu ingin bicara? Louis dengan marah berdiri dan berjalan di depan Edwin dengan senjata api diarahkan ke dahinya sebelum Kailin bahkan bisa berbicara. Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk meminta itu? Berlututlah jika kamu ingin berbicara. Bab 2628. Jangan melewati batas, Louis Castro. Leslie Clarke mengerutkan kening, melihat pemandangan itu. Apakah kamu semua berasal dari Drale Brelvea yang sama? Apakah kamu mengeluarkan senjatamu untuk? Apakah kamu mencoba membuat keributan di sini? Edwin Mendoza menunjukkan ekspresi sedingin es. Apakah kamu mati otak? Apakah kamu mengarahkan senjatamu ke arahku? Tarik pelatuknya kalau begitu. Jika tidak, aku akan memastikan bahwa kamu akan tidur 6 kaki di bawah. Bagaimanapun, Edwin tetaplah raja senjata yang dibesarkan oleh Kam Pedang. Meskipun Louis sedikit terkenal di Pulau Gelap, Edwin tetap tidak terintimidasi seperti yang lain. Dia akan langsung memaksakan tangannya jika bukan karena pembicaraan damai hari itu. Satu-satunya bawahan yang mengikuti Edwin secara naluriah mengambil tindakan, tetapi para pria berkulit gelap di dekatnya semuanya mengeluarkan senjata api mereka sebelum mengarahkan mereka tepat ke arah kelompok itu. Tentu saja, orang-orang itu semuanya adalah tentara bayaran yang dibawa Louis dari Pulau Kegelapan. Mereka semua menjalani hidup mereka di tepi jurang. Mereka tidak takut memulai perang kapan saja. Hanya dalam beberapa saat, bau haus darah merembes ke seluruh tempat. Para pengawal saling memandang sebelum berjalan dengan senjata api di tangan, benar-benar mengelilingi Harvey York dan yang lainnya. Sebagai pemilik tempat, Kailin Parson bahkan tidak berusaha menghentikan perkelahian. Dia hanya dengan elegan menghirup sampanyanya pada saat itu. Ini adalah persis apa yang dia inginkan terjadi. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu, Edwin?
Luis Castro, yang memiliki kendali atas seluruh tempat, tertawa dingin. Jangan berpikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena ayahmu adalah orang pertama di Las Vegas. Jika aku mau, bahkan akan membunuh ayahmu dan adikmu. Sebagai orang-orang dari lingkaran kami, kamu berani berpegangan pada seorang pria dari negara H dan menjadi pejuangnya dengan sekuat tenaga. Apakah kamu pikir orang-orang seperti kamu memiliki hak untuk berbicara di depanku? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku kembali kali ini untuk berurusan dengan bajingan itu. Aku memberitahu semua orang sebelum aku pergi. Siapapun yang melawan Kailin, saya tidak akan ragu untuk membunuh mereka dan seluruh keluarga mereka. Cobalah melontarkan omong kosong lagi, Edwin. Lihat apakah aku akan menembakmu di kepala jika kamu melakukan itu. Louis melepaskan pengaman dari senjata apinya sebelum meletakkan jari telunjuknya di pelatuk. Pengaman mati. Jika Louis mengambil tindakan, mereka tidak akan ragu untuk menembak Edwin dan yang lainnya. Edwin mulai mengalami hiperventilasi setelah melihat pemandangan itu. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan medan perang untuk waktu yang lama. Dia berbeda dibandingkan dengan Louis, yang baru saja kembali dari pertempuran. Walaupun mereka berdua adalah raja senjata, itu sebabnya dia kehilangan keuletannya. Edwin sangat cemas pada saat ini. Dia tahu bahwa pembicaraan yang dia dambakan akan berkobar jika Louis menarik pelatuknya. Edwin harus menelan kekesalannya setelah memikirkan tujuannya. Tidak perlu terus memprovokasi Louis. Ekspresi Leslie langsung memburuk. Dia tidak berpikir bahwa Louis akan muncul dan bertindak ekstrim bahkan tanpa menunjukkan rasa hormat. Harvey menyipitkan mata pada Louis. Dia merasakan bahaya dari pria itu, tapi dia tidak terlalu berbahaya. Jika dia tidak menuruti syarat Edwin dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan kecuali diperlukan, dia pasti sudah mengirim Louis terbang dengan tamparan saat itu. Bab 2629. Louis memelototi Edwin, yang menderita dalam diam, sebelum tertawa terbahak-bahak. Kesombongan tertulis di seluruh wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan mendesis, "Baiklah, Edwin. Karena Anda tidak bisa menjadi tinggi dan perkasa lagi, izinkan saya bertanya lagi. Apakah kamu berlutut atau tidak?" Wajah Leslie berubah dingin. "Jangan berani-beraninya melewati batas, Louis." Dia menggeram, marah. "Melewati batas?" Louis menilai Leslie dengan tatapan mencemooh. "Apakah kamu pikir aku tidak punya nyali untuk menyakitimu hanya karena ayahmu adalah orang pertama di Hong Kong? Cobalah untuk menghentikanku, dan aku akan datang untukmu tepat setelah aku selesai dengannya." Louis mencubit wajahnya dengan mengancam, tatapannya padanya penuh dengan penghinaan. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Edwins. "Aku akan menghitung sampai 3. Berlututlah, dan aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara dengan Kailin," dia memperingatkan dengan muram. "Dan jika tidak, aku akan membunuhmu di sini. Tentu saja, kamu bisa mencoba melawan. Tapi jika kamu melakukannya, aku akan membunuh kalian semua." Louis tersenyum puas, yakin bahwa dia berada di atas angin. 3, 2, 1. Edwin tidak punya pilihan. Dia bisa merasakan niat membunuh merembes keluar dari Louis, dan lututnya terbanting ke tanah saat dia berlutut. Berdasarkan sikap playboy kayanya yang biasa, dia tidak akan menyerah semudah itu. Tapi demi misi malam itu, dia menelan harga dirinya dan dengan sengaja merendahkan dirinya sendiri. "Tuan Muda Mendoza," Leslie berseru, sangat terkejut hingga dia berdiri terpaku di tempat. Mata Harvey sedikit menyusut. Dia terkesan. Seorang pria dengan ambisi besar tidak peduli dengan detail. Untuk mencapai tujuan itu, Edwin pun rela menunjukkan kerendahan hati. Harvey cukup terkejut dengan pergantian peristiwa. Bahkan, dia yakin akan terjadi perkelahian. "Oh, Tuan Muda Mendoza yang terkasih, bagaimana Anda bisa berlutut seperti itu? Bukankah kamu bertingkah tinggi dan perkasa di depanku barusan? Bukankah kamu menyuruhku untuk menembak wajahmu? Kenapa kamu menyerah sekarang?" Louis mengangkat rahang Edwin, senjata api di tangan. "Aku sudah muak dengan wajahmu sejak lama," teriaknya, wajahnya melambangkan cemoohan dan kebencian. "Kamu bertingkah seperti kamu di atas semua orang hanya karena kakakmu mendukungmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda seorang jagoan? Di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Kamu punya nyali untuk pamer tentang menjadi raja senjata setelah terdaftar di kamp pedang selama 3 tahun penuh. Kesal. Hanya kamu." Louis kemudian meludahi wajah Edwin, dan melihatnya menetes perlahan ke pipinya dengan sangat puas. Edwin mengertakkan gigi dan tetap diam menghadapi perlakuan buruk Louis, tidak mengintip sedikit pun. Namun, tatapannya semakin dingin setiap detik. Harvey bermaksud untuk melihat seberapa jauh Edwin bisa melangkah tanpa menyerang. Pada saat ini, dia hanya melihat semuanya berlalu dengan mata yang sedikit menyipit. "Kau tidak sopan, Louis.
Leslie dengan panik mengeluarkan beberapa tisu untuk membersihkan Edwin. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tuan Muda Mendoza sudah berlutut, sama seperti yang Anda katakan. Apa lagi yang kamu mau? Apakah kamu benar-benar berencana untuk melawan kami? Melawanmu? Louis mengarahkan senjatanya tepat ke wajah Leslie. Tidak ada keraguan dalam gerakannya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa? Cukup. Kailin, yang telah menonton pertunjukan itu, angkat bicara tepat sebelum Louis menyerang. Tidak perlu menghina Tuan Muda Mendoza seperti itu, Louis. Dia masih seorang pria yang termasuk dalam lingkaran sosial atas Hong Kong dan Las Vegas, apapun situasinya. Meskipun kami bekerja untuk orang yang berbeda, bukan berarti kami harus menodongkan senjata kepada mereka. Kita semua orang bisnis di sini. Setidaknya kita harus menunjukkan rasa hormat. Benar. Bab 2630. Selain itu, saudara perempuan Tuan Muda Mendoza memiliki kendali atas Istana Naga Hong Kong sekarang. Mereka terkenal di Hong Kong dan Las Vegas, dengan status yang kuat. Sudahkah Anda benar-benar mempertimbangkan konsekuensi karena menyinggung dia? Bahkan jika kamu tidak takut, Yohana akan segera membawa anak buahnya ke sini jika kamu membunuhnya sekarang. Apa yang akan terjadi jika reputasi klub Zamrud saya dinodai karena tindakan Anda? Wajah Kailin dipenuhi dengan kepahitan. Tuan Muda Mendoza ada di sini untuk meminta maaf. Dia di sini untuk berdamai. Bagaimana dia bisa menunjukkan ketulusannya setelah kamu membuatnya berlutut dengan pistolmu? Meskipun suara Kailin memiliki kualitas yang manis dan lembut, nada yang dia ucapkan dingin dan jauh. Segala sesuatu yang telah terjadi sehari sebelumnya telah membakar jauh di dalam hatinya. Dia bisa mengingat setiap kejadian dengan sangat jelas. Karena Edwin adalah bawahan Harvey, Kailin tidak keberatan menghancurkannya. Tentu saja, dia juga ingin tahu trik apa yang dimiliki Edwin sebelum berurusan dengannya sepenuhnya. Baik. Demi dirimu, aku akan membuatnya tetap hidup untuk malam ini. Louis memberi isyarat kepada pelayan di dekatnya. Pelayan kemudian membawakannya segelas sampanye. Louis mengambil gelas dan menuangkan sampanye ke seluruh kepala Edwin. Minta maaf dengan benar. Berlutut dan merunduk jika diminta, geramnya menghina. Jika tidak, aku akan membunuhmu begitu aku melihat Kailin tidak bahagia. Louis kemudian berjalan kembali ke sofa tempat dia duduk sebelumnya. Namun, pengawalnya tidak pergi. Mereka tetap berdiri di tempat yang sama, memelototi Harvey dan yang lainnya. Yang lain yang hadir menonton pertunjukan dengan sangat jijik. Tatapan tajam mereka, penuh ejekan, bisa dirasakan dari segala arah. Semua orang di sana sudah tahu bahwa keluarga Mendoza menentang Vince York. Terlepas dari keadaan ini, Edwin masih punya nyali untuk berdamai dengan Kailin. Dia pasti sudah gila. Atau mungkin, apakah dia melakukan semua ini demi Harvey? Mata Harvey dingin, dan dia belum bergerak satu inci pun. Dia mengamati sekelilingnya, memastikan untuk mengingat setiap wajah yang ada. Kailin tidak punya rencana untuk menyalahkan Louis. Dia menyipitkan matanya pada Edwin dan berkata, "Maaf, Tuan Muda Mendoza. Saya akan meminta maaf sebagai ganti Tuan Muda Castro atas penghinaan yang harus Anda hadapi malam ini. Sekarang, ayo, bersihkan dirimu sebelum kita bicara." Kailin dengan sembarangan melemparkan sebungkus tisu ke arah Edwin saat dia berbicara. Mata Edwin terus berkedut, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya saat ini. Lagi pula, dia sudah ada di sini. Ketika semua penghinaan telah berlalu, dia bersumpah dia akan mendapatkannya. Untuk bisnis cukup cepat. Edwin menyeka ludah dari wajahnya dengan cepat dan menyipitkan matanya ke arah Kailin. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Miss Parson. Tidak perlu terlalu sopan. Kita semua berteman di sini." Senyum di wajah Kailin membutakan. "Sekarang, apa yang ingin Anda bicarakan hari ini, Tuan Muda Mendoza? Aku akan memberimu 30 detik untuk berbicara. Jika kamu masih tidak bisa menjelaskan maksudmu, aku harus segera menendangmu keluar." Bagaimanapun, bangsawan dari negara kepulauan, kelompok keuangan negara J, dan pejabat tinggi Amerika ada di sini. Waktu kita sangat berharga. Kami tidak bisa mendengarkan omong kosongmu sepanjang hari. Sudah cukup baik bahwa aku memberimu waktu 30 detik penuh. Jadi sebaiknya Anda membuatnya sederhana, Tuan Muda Mendoza. Jangan buang waktu semua orang. Hanya ada begitu banyak rasa hormat dan toleransi yang bisa saya berikan kepada keluarga Anda saat ini. Mengerti? Edwin memberinya tatapan dingin sebelum melangkah maju. "Saya di sini untuk berdamai, Miss Parson." Bab 2631. Buat perdamaian. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk itu? Louis memotong pembicaraan dan melemparkan tatapan tajam ke arah Edwin. Penghinaan tertulis di seluruh wajahnya saat dia menatap Edwin dengan kebencian. Kemudian, dia mengeluarkan granat dan meletakkannya di atas meja.
Aku akan menerima tawaran untuk Kailin jika kamu bisa menelan ini semua. Mata Harvey sedikit berkedut ketika dia melihat Louis memiliki beberapa granat lagi yang diikatkan di pinggangnya. Seperti yang diharapkan dari pria yang telah kembali dari Pulau Gelap. Dia bahkan bisa membawa hal-hal seperti itu bersamanya. Bukankah dia takut bunuh diri bersama semua orang di sekitarnya jika dia kebetulan meledakkan salah satu granat secara tidak sengaja? Semua orang tampaknya menyadari hal yang sama seperti Harvey, dan wajah mereka sedikit berubah. Ada beberapa wanita cantik yang wajahnya pucat saat menyadarinya. Namun pada saat yang sama, tatapan mereka berubah agak genit. Pria dengan senjata penghancur membuat mereka takut, tetapi untuk beberapa alasan, mereka bisa merasakan pesona yang terpancar dari Louis. Bagaimanapun, wanita seringkali menyerahkan diri mereka kepada pria yang kuat. Edwin, bagaimanapun, mengabaikan Louis sepenuhnya dan memusatkan perhatiannya pada Kailin. Aku sudah bilang. Saya di sini untuk berdamai, katanya pelan. Kudengar kau membawa Irene pergi. Itu sebabnya aku di sini. Aku harap kamu membiarkan dia pergi demi aku. Irene. Dari keluarga Johnson. Kailin tidak tergerak, wajahnya sedingin es. Dia punya kaki untuk berjalan-jalan. Kenapa dia ada di sini sejak awal? Kau ingin aku melepaskannya? Anda harus berpikir sebelum berbicara, Tuan Muda Mendoza. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan hal-hal seperti itu dengan enteng. Anda seharusnya tahu apa yang saya katakan, Miss Parson. Edwin segera memotong untuk mengejar, tidak repot-repot bermain-main dengan Kailin. Rina bersama kami sekarang, jadi kami tahu persis apa yang terjadi, tambahnya. Jadi, dia bersamamu sekarang. Tatapan Kailin berubah sedikit lebih dingin. Tidak heran dia tidak mengirimiku pesan setelah sekian lama. Tatapan Harvey sedikit berbinar. Dilihat dari kata-kata Kailin, dia kemungkinan besar adalah salah satu pelakunya. Irene mungkin ada di dalam Emerald Club. Setelah mendengar percakapan mereka, Louis berdiri dengan marah dan membanting tangannya dengan keras ke meja. Beraninya kau, Edwin. Dari mana kamu mendapatkan nyali untuk menculik seseorang dari klub Zamrud? Dia berteriak. Aku akan memberimu setengah jam. Serahkan dia sekarang juga. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Edwin tidak peduli dengan teriakan Louis dan terus mengabaikannya. Dia terus menatap Kailin, menyipitkan matanya padanya. Lagi pula, lebih baik meredam konflik daripada membiarkannya tetap hidup. Jika Anda melepaskannya, saya jamin Harvey akan datang dan meminta maaf secara langsung. Untuk kepentingan rumah Zamrud, kita bisa membicarakannya setelah kamu melepaskannya. Kami semua dari lingkaran yang sama. Tidak perlu melawan satu sama lain untuk sesuatu yang begitu sepele, bukan? Akan lebih baik jika semua orang mundur selangkah. Hidup kita akan jauh lebih baik jika kita melakukannya. Tidakkah menurutmu begitu? Itu sebabnya, Miss Parson, tolong lepaskan dia. Oh. Saya pikir Anda di sini untuk berdamai, tetapi apakah Anda hanya berpura-pura menjadi utusan Harvey? Kailin berdiri perlahan dengan segelas sampahnya di tangannya, wajahnya beaninsa cemoohan angkuh. Penyebutan nama Harvey mengubah ekspresinya menjadi kemarahan yang tak terkendali. Kamu meletakkan tanganmu di bawahanku, dan kemudian kamu punya nyali untuk memintaku melepaskan wanita itu. Kamu menyebut ini berdamai. Kamu berharap aku menghormatimu setelah melakukan semua itu. Tamparan. Kailin maju selangkah dan menamparkan wajah Edwin. Aku menolak tawaranmu. Apa yang akan kamu lakukan? Gigit aku. Bab 2632. Suara renyah terdengar di udara saat Edwin menerima tamparan tepat di wajahnya. Jejak telapak tangan merah muncul di pipinya, berkilauan dengan kejam. Pemandangan yang menyedihkan itu sungguh memalukan. Kailin. Edwin menggeram, kehilangan kesabarannya. Saat suaranya keluar, pengawal keluarga Parson menyerbu ke depan. Mereka mengarahkan senjata mereka ke kepala Edwin. Jika Edwin melakukan gerakan tiba-tiba, mereka tidak akan ragu untuk menarik pelatuknya. Harvey dan Leslie juga keluar dari kerumunan. Kamu pikir kamu bisa memanggil namaku sesukamu? Kamu pikir kamu punya hak untuk itu? Kailin menuntut, nadanya menghina. Keluarga Mendoza hanyalah keluarga kelas 1. Kamu pikir kamu jagoan di sini hanya karena kakakmu memiliki kendali atas cabang Istana Naga, bukan? Apakah kamu lupa bahwa kamu hanya sampai sejauh ini berkat keluarga Hamilton? Kamu berpegang teguh pada keluarga Hamilton, lalu kamu dekat dengan Harvey. Apakah keluargamu bahkan memiliki martabat? Biarkan saya memberi tahu Anda sesuatu, jika bukan karena hubungan masa lalu kita, saya akan membuat mereka menarik pelatuknya sekarang. Anda berbicara kepada saya tentang rasa hormat dan akuntabilitas dengan wajah datar. Kamu tidak berhak untuk itu. Kailin sudah mendidih karena marah, terutama ketika dia mengingat bagaimana Harvey menamparnya sehari sebelumnya.
Dia bekerja sama dengan Alice dan yang lainnya untuk memaksa Harvey muncul, sehingga dia bisa ditangani sepenuhnya. Tapi bukan hanya Harvey yang tidak hadir, dia bahkan mendapatkan kotoran ini untuk menantangnya. Kailin sangat marah. Jika dia tidak khawatir tentang reputasinya yang anjlok, dia pasti sudah lama menembak Edwin. Leslie, yang berdiri di samping, mengerutkan kening. Mari kita bicarakan ini, Kailin. Kita semua dari lingkaran yang sama. Tuan Muda Mendoza. Lingkaran apa? Kau ingin aku berbicara dengannya? Apa yang harus dibicarakan? Penghinaan Kailin terlihat jelas. Seorang pelayan membawakannya handuk hangat, yang dia gunakan untuk menyekat tangannya. Dia merasa tangannya kotor setelah menamparkan wajah Edwin. Memekik, kamu menyentuh orang-orangku, lalu datang ke sini untuk mengancamku. Kedamaian apa yang harus didiskusikan? Apa ada yang salah dengan otakmu? Atau apakah seseorang memberimu keberanian untuk melakukan hal bodoh seperti itu? Bajingan bodoh. Kami memberi Anda kesempatan, tetapi sekarang, Anda berani berbicara tentang rasa hormat. Kamu bahkan tidak memilikinya sejak awal. Beberapa wanita cantik di dekatnya menutupi wajah mereka saat mereka terkikik pelan mendengar kata-kata Louis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang tuan muda dari masa lalu akan berakhir seperti ini. Tamparan Kailin sudah cukup untuk menghancurkan reputasi Edwin. Edwin menggertakkan giginya, wajahnya berubah menjadi ekspresi mengerikan. Apakah Anda marah, Tuan Muda Mendoza? Kau marah? Ya. Kau ingin memukulku? Atau kau ingin aku mati? Kailin terkekeh melihat keadaan Edwin yang dipermalukan, dan mendekat ke arahnya. Bibirnya adalah senyum menghina yang dipenuhi dengan ejekan. Kamu adalah tuan muda yang tinggi dan perkasa. Kalau kamu marah, lakukan saja. Aku ingin melihat apakah kamu mampu menanggung konsekuensi karena menyentuhku. Lanjutkan. Berapa kali kamu ingin menamparkan wajahku? Kailin tertawa terbahak-bahak saat dia mendekatkan wajahnya ke Edwin, mendorongnya untuk menyerangnya. Dia tidak akan berhenti untuk mengejek Edwin. Tatapan Harvey menjadi dingin saat itu juga. Wanita ini terlalu pandai memprovokasi orang lain. Konon, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia hanya menyipitkan matanya saat dia melihat sekelilingnya. Dia ingin melihat bagaimana Edwin akan menangani situasi yang dihadapi. Bab 2633. Mata Edwin berkedut saat dia melihat wajah Kailin yang angkuh. Tangan kanannya gemetar, tetapi pada akhirnya, dia tidak pernah mengayunkannya. Atau lebih tepatnya, dia memaksa dirinya kembali dengan diam, dia menamparnya di sisi lain wajahnya. Kotoran. Kalian semua menggonggong dan tidak menunjukkan. Kamu terlihat mengesankan, tetapi kamu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu bahkan tidak akan melawan setelah dipukul oleh seorang wanita. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Apakah kamu? Edwin benar-benar dipermalukan oleh Kailin. Bahkan ketika dia adalah salah satu tuan muda las, dia bahkan tidak akan melawanku. Keluar dari bibirnya. Dia tampak sangat menyedihkan, menyajikan pemandangan yang sangat mengerikan. Orang-orang yang menonton tertawa terbahak-bahak dan mendentingkan gelas mereka dengan geli karena mereka senang dengan pertunjukan itu. Beberapa bahkan merekam semuanya dengan ponsel mereka. Seorang tuan muda yang dipermalukan seperti ini pasti akan menjadi video viral jika diposting secara online. Kau melewati batas, Kailin. Teriak Leslie, geram. Dia marah, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kekuatan Kailin dan dominasi Louis membuatnya mengerti bahwa koneksi dan kekuasaan tidak selalu berguna. Kekuatan sejati adalah penentu yang sebenarnya. Karena Kailin jauh lebih kuat dari Edwin, dia tidak akan berani melawan. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terlepas dari semua penghinaan yang terpaksa dia tanggung. Anda pasti bercanda, Miss Parson. Kamu adalah nyonya dari salah satu dari 4 keluarga teratas di sini, dan kamu juga Nyonya York. Aku tidak akan berani menyinggungmu, bahkan jika aku memiliki keberanian para dewa. Tetap saja, saya harap Anda menunjukkan rasa hormat kepada saya. Tatapan Edwin berubah dingin. Dia tidak menunjukkan kemarahan, juga tidak takut. Dia hanya menggosok bekas telapak tangan di wajahnya, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Aku di sini untuk berdamai bukan karena aku takut padamu. Saya hanya berpikir tidak perlu untuk berubah dingin. Dia tidak menunjukkan kemarahan, juga tidak takut. Dia hanya menggosok bekas telapak tangan di wajahnya, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Aku di sini untuk berdamai bukan karena aku takut padamu. Saya hanya berpikir tidak perlu untuk meningkatkan hal-hal tertentu menjadi sesuatu yang lebih besar. Akan buruk bagi semua orang jika keadaan menjadi lebih buruk. Selain itu, identitas Miss Johnson tidak biasa. Pemimpin cabang Johnson dibawa pergi oleh penegakan hukum Longman untuk diinterogasi, jadi dia tidak akan bisa melibatkan dirinya dalam situasi ini sekarang. Tapi begitu dia dibebaskan, akan ada masalah besar begitu dia mengetahui bahwa cucunya tersayang diculik.
Demi menghindari lebih banyak konflik, saya pikir Anda harus menyerahkan Ms. Johnson kepada saya. Saya jamin, saya akan membuat Ms. Johnson melupakan ini yang pernah terjadi. Akan memikirkan cara untuk membuatnya memberimu saham Emerald House juga. Telah memenangkannya sepenuhnya. Satu-satunya permintaannya adalah dia akan melepaskan Irene dan menghentikan situasi agar tidak meningkat lebih jauh. Edwin tidak menunjukkan emosi, dan berbicara dengan fasih. Dia berlutut sebelum ditampar wajahnya, tetapi dia juga tampak jauh lebih tenang. Leslie terkejut melihat Edwin telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada tuan muda yang memiliki toleransi untuk menyerah. Harvey terkesan. Jika Edwin bisa direndahkan sampai titik ini, maka dia pasti akan menjadi pejuang yang tangguh bahkan jika dia berada di medan perang. Berikan aku sahamnya, katamu. Kata-kata itu membuatnya berbalik. Dia menyipitkan matanya padanya, curiga. Apakah kamu begitu percaya diri sehingga kamu bisa meyakinkannya? Itu saham bernilai ratusan dan jutaan dolar bunga setiap tahun. Bab 2634. Lagi pula, itu bagian keluarga Johnson. Bukan milikmu. Anda bahkan tidak memiliki hak untuk memutuskan untuk mereka. Atau apakah kamu mengatakan bahwa tuanmu sudah terlalu takut untuk datang kepada kami? Apakah itu sebabnya dia baik-baik saja dengan istilah yang memalukan seperti itu? Kailin memelototi Edwin dengan dingin. Jelas, dia ingin melihat bagaimana reaksi Edwin sehingga dia bisa melanjutkan rencananya. Namun, Edwin tetap tenang. Cukup omong kosong, Ms. Parson. Saya akan bertanya lagi kepada Anda, apakah Anda bersedia menerima persyaratan itu atau tidak? Kailin mendekat dan mengukur Edwin, sebelum mendekatinya untuk berbisik di telinganya. Tentu saja saya bersedia menerima persyaratan yang baik seperti itu. Tapi sayang, saya tidak membawa pergi Ms. Johnson. Bahkan jika aku melakukannya. Karena tuanmu berusaha keras untuk menyelamatkannya, bukankah akan lebih menyenangkan jika aku menahannya di sini dan melihat keluarga Johnson berpisah dengannya? Tuanmu berpikir dia bisa menyebabkan keributan besar di Hong Kong dan Las Vegas hanya karena dia sedikit pintar dan berbakat. Dia naif. Dia bahkan tidak keluar dan menyuruhmu menggantikannya. Dia hanya kotoran. Mata Kailin dingin. Bahkan, seluruh pertunjukan ini diatur khusus untuk Harvey. Tapi karena Harvey tidak muncul, bagaimana dia bisa melakukan apa yang disebut perdagangan dengan Edwin? Di matanya, Edwin sendiri tidak memiliki hak untuk berdagang dengannya. Edwin menarik napas dalam-dalam. Sampainya. Kejahatan penculikan Rina. Sebaliknya, biarkan dia pergi dan bayar 150 juta dolar ke Emerald Club sebagai kompensasi. Aku akan melepaskanmu setelah itu. Maukah kamu menerima syaratku? Jika tidak, aku akan menahanmu di sini sekarang. Kamu adalah orang yang menculik salah satu dari kami sejak awal. Kakakmu tidak akan bisa mengatakan apa-apa jika aku menahanmu di sini. Helena kemudian masuk, senyum hangat di wajahnya. Saya pikir Anda harus menerima kondisinya, Tuan Muda Mendoza. Kami memiliki cukup banyak rekaman tentang Anda. Jika Anda tidak menerimanya, jari saya mungkin terpeleset dan mengunggahnya secara tidak sengaja. Kamu bahkan mungkin menjadi terkenal. Astaga, Anda akan menjadi viral. Para wanita cantik di sekitar tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Helena. Edwin terus berbicara dengan tenang meskipun wajahnya dingin, jelas berusaha mengerahkan upaya terakhirnya. Jika kamu membiarkan Irene pergi, aku akan menerima syarat apapun. Guyuran. Kailin segera memercikkan sampannya di tangannya tepat ke wajah Edwin. Aku memberimu satu las canul. Jika kamu tidak membiarkan Rina pergi dan membayar, kamu akan berakhir 6 kaki di bawah. Marah, mata Kailin terbakar dengan api es. Dia kemudian memberi isyarat kepada bawahannya. Bawa Tuan Muda Mendoza ke bawah dan telepon Yohana. Katakan padanya untuk mengirim Rina. Jangan lupa uangnya juga. Beberapa pengawal tinggi dan kuat menerkam ke depan dengan ganas saat Kailin memberi perintah. Ekspresi Edwin memburuk. Sepertinya kamu sudah mati untuk melawanku, ya. Bab 2635. Jadi bagaimana jika aku ingin tidak menghormatimu? Kailin berjalan kembali ke sofanya dengan tenang sebelum tenggelam di dalamnya, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Senyum tipis tergantung di bibirnya saat dia menatap Edwin dengan tatapan penuh penghinaan. Apakah kamu akan menyerang setelah berusaha keras untuk menelan semua penghinaan itu? Atau kau akan memukulku sekarang? Lanjutkan. Cobalah. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melakukannya. Anda. Edwin baru saja akan maju selangkah ketika langkah kaki teratur terdengar dari belakang. Beberapa orang mengepung seluruh halaman. Yohana, yang mengenakan seragam yang sama, muncul dari kerumunan dengan langkah besar. Kamu berani menyentuh seseorang dari keluargaku, Kailin.
Apakah Anda bertanya pada diri sendiri tentang ini? Bisakah kamu menanggung konsekuensi untuk melakukan hal seperti itu? Ekspresi Yohana semakin memburuk saat melihat sekilas wajah kakaknya yang sembab dan pakaian compang camping. Oh gunung. Bukankah ini nyonya dari keluarga Mendoza, helm Yohana Mendoza sendiri? Apa? Kamu pikir kamu jagoan sekarang hanya karena kamu memiliki cabang istana naga selama beberapa hari? Apakah kamu bodoh? Berani membuat masalah di klub Zamrudku? Kamu berani menantangku, Kailin Parson? Kailin bangkit, mencibir menghina dirinya karena ulang tahun Nenek York yang akan datang. Lupakan merendahkan dirimu sendiri, kamu berani merangkak ke sini dan pamer di depanku. Kamu pikir kamu memiliki otoritas hanya karena kamu duduk di posisi itu. Pergi dari sini sekarang, atau aku akan menghajarmu seperti yang kulakukan pada kakakmu. Louis tertawa dingin. Berhentilah mempermalukan dirimu dengan senjata api ini, Yohana Mendoza. Orang-orang ini belum pernah melihat darah sepanjang hidup mereka. Apakah mereka bahkan tahu cara melepas keamanan senjata mereka? Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pria itu. Dia tahu bahwa Edwin memiliki konflik dengan beberapa orang di sini. Itu sebabnya dia datang ke sini secepat yang dia bisa. Dia tidak menyadari bahwa Harvey ada di sini juga. Sudah cukup buruk bagi Edwin untuk memprovokasi Kailin. Tapi Louis juga ada di sini. Kailin dan Louis mewakili 2 dari 4 keluarga teratas di Hong Kong. Jika ada yang salah, bahkan Istana Naga Hong Kong tidak akan mampu menangani masalah ini. Pada saat ini, tatapan Yohana berubah sedingin es. Dalam peringatan, Miss Parson, Tuan Muda Castro. Edwin adalah saudara laki-laki saya, dan juga penerus keluarga saya. Saya mengerti dia lebih dari siapapun. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun dalam hidupnya. Itu sebabnya saya ingin bertanya, apa sebenarnya kesalahan dia sehingga Anda memperlakukannya seperti ini? Jika kalian berdua tidak bisa memberiku penjelasan yang tepat, aku akan memastikan bahwa skor akan diselesaikan di masa depan. Tentu saja, Yohana siap untuk mengambil tindakan jika terjadi kesalahan. Astaga. Pada saat ini, Louis yang duduk di depan, bergegas ke depan dan menamparkan wajah cantik Yohana. Tamparan itu bergema di seluruh tempat. Yohana tidak menyangka ada orang yang akan memukulnya. Dia benar-benar lengah. Jejak telapak tangan merah muncul di wajahnya yang pucat, bersinar terang dan menyakitkan. Beraninya kau memukulku, Louis. Ekspresi Yohana menjadi gelap saat itu juga. Bab 2636. Wajah cantik Yohana menjadi sedingin es, dan kerutannya yang mematikan bisa membekukan es. Tamparan Louis telah melewati batas. Cabang Istana Naga, serta kepentingan Harvey. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya ditampar wajahnya dengan mudah. Sebagai pembalasan, dia mencabut senjatanya yang elegan. Kamu benar-benar berpikir gelarku sebagai helm hanya untuk pertunjukan, Louis? Serunya, suaranya mendesis sedingin es. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Atas perintahnya, bawahannya mencondongkan tubuh ke depan dengan pengaman senjata api mereka terlepas dan mengarah tepat ke Louis. Namun, pencegahan ini jelas tidak berguna melawan Louis. Dia melirik Yohana, tanpa rasa takut, dan menggeram, kamu menerobos masuk Emerald Club dan menantang otoritas Kailin. Tentu saja kamu butuh tamparan di wajah. Gelarmu mungkin bisa menakuti kebanyakan orang, tapi itu tidak membuatku takut. Kamu pikir kamu punya hak untuk membela saudaramu? Bermimpilah. Sepertinya kau sudah siap untuk melawanku, kata Yohana dingin. Louis tertawa. Maka lakukanlah. Tembak aku. Jika kamu tidak bisa, aku akan mengubah seluruh keluargamu menjadi budak. Louis melepas jaketnya, memperlihatkan lebih banyak granat berwarna gelap yang diikatkan padanya. Jika salah satu dari mereka meledak, banyak orang akan terperangkap dalam ledakan itu. Itu terlalu berbahaya. Kerumunan tersentak, ketakutan akan hidup mereka. Beberapa anggota cabang Istana Naga secara naluriah bergerak maju dengan pengawal. Beberapa bahkan berusaha mencari perlindungan. Tidak ada pilihan lain. Pria ini terlalu gila. Aman untuk dikatakan, Louis adalah seorang maniak sejati. Bahkan mata Kailin berkedut panik. Pada saat ini, dia sangat menyesal menyeret maniak perang kembali ke sini. Dengan cara Louis melakukan sesuatu, dia benar-benar akan membawa semua orang jatuh bersamanya saat dia mendapat masalah. Edwin terkekeh dingin dan berusaha untuk maju, tetapi segera dihentikan oleh saudara perempuannya. Bukankah kamu ingin aku mati? Kenapa semua orang melarikan diri sekarang? Kebanggaan memenuhi wajah sombong Louis ketika dia melihat seluruh kerumunan ragu-ragu dan terhuyung-huyung ketakutan. Dia merasa seperti seorang juara yang memandang rendah para petani dengan jijik. Kalian semua sampah. Aku tidak percaya kamu berani menyebabkan masalah bagi Kailin sejak awal. Kamu berani pamer di depanku dengan ini. Biarkan saya memberi tahu Anda sesuatu, Anda tidak layak. Mata Edwin berkedut.
Kamu pikir kamu bisa menahan kami seperti ini setelah hari ini? Aku akan memastikan untuk membawa keadilan, cepat atau lambat. Keadilan. Di sini. Tangkap ini, kalau begitu. Louis mengeluarkan tawa liar dan gila sebelum mengeluarkan granat dan berpura-pura akan melemparnya. Ledakan. Serunya, tertawa terbahak-bahak. Yoanna, Leslie, Edwin, dan anggota cabang Istana Naga dengan panik melangkah mundur, dengan beberapa hampir tersandung ke tanah. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Orang kaya tidak memiliki keberanian untuk melawan orang gila yang mempermainkan hidup mereka tanpa mempedulikan. Edwin, yang tubuh bagian bawahnya menegang setelah berlutut begitu lama, menjerit marah. Kau gila, Louis. Bab 2637. Hahaha. Kotoran akan selalu menjadi kotoran. Edwin dan yang lainnya meminta maaf. Kalian berani pamer di depanku. Kau yang membawa keadilan. Hah. Aku bahkan belum membuang bayiku, tapi kalian semua sudah ketakutan seperti ini. Jika aku benar-benar melakukannya, kalian semua pasti sudah menangis sekarang. Kalian semua benar-benar tidak berguna. Keluarga Mendoza. Keluarga Clarke. Berhenti bercanda. Kamu hanya mendapatkan statusmu karena tidak ada orang di sana untuk mencuri tempatmu. Kamu pikir kamu sangat hebat sampai-sampai kamu setara dengan orang-orang seperti kami. Apakah kamu bahkan layak? Louis menepuk wajah Edwin, kesombongan merembes dari setiap pori-porinya. Helena dan wanita cantik lainnya menutup mulut mereka dan terkikik sinis. Setelah malam ini, baik keluarga Clarke dan Mendoza akan berubah menjadi lelucon terbesar di Hong Kong dan Las Vegas. Edwin melontarkan tatapan mematikan ke arah Louis. Kalau saja tidak ada orang tak berdosa di sekitar, dia pasti sudah siap mati bersama Louis. Baik. Saya akan memberi Anda orang kesempatan untuk menebus diri Anda sendiri. Entah kamu tidak pernah muncul di depan kami lagi, atau kamu tidak keluar dari sini hidup-hidup. Louis mencibir dengan jijik. Jika Anda melihat saya atau Kailin, Anda harus pergi sejauh mungkin. Keluarga Mendoza dan keluarga Clarke tidak punya hak untuk bergabung dalam acara apapun bersama kami. Jika tidak, kami akan menghajarmu habis-habisan setiap kali kami melihatmu. Ini pesananku. Ambil Rina dan uangnya di sini. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Kau mengerti aku? Louis meraih botol sampahnya di atas meja dan menghancurkannya tepat di kepala Edwin, tertawa dingin. Di Hong Kong, tidak ada yang cukup layak untuk membawakan saya keadilan. Tak satu pun dari Anda memiliki apa yang diperlukan. Edwin tersandung ke belakang, menutupi kepalanya sepanjang waktu. Dia mendidih karena marah. Jika bukan karena granat yang diikatkan pada Louis, dia pasti sudah lama mengambil tindakan. Melihat kebencian di wajah Edwin, Louis merasa jauh lebih arogan dan sombong. Aku akan membawa keadilan sebagai gantinya. Seorang pria melangkah keluar dari kerumunan dan menuju Louis. Louis, yang berada di dunianya sendiri, secara naluriah mundur, tetapi dia masih terlalu lambat. Ketika dia bereaksi, Harvey sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Terdengar bunyi klak keras saat Harvey segera mengeluarkan peniti granat di tangan Louis. Seluruh kerumunan tersentak ketakutan pada saat ini. Mereka yang awalnya menonton pertunjukan dengan gembira tersandung jalan keluar dalam sekejap, berebut untuk pergi. Beberapa merunduk untuk berlindung, sementara yang lain segera berlari keluar. Beberapa bahkan membocorkan celana mereka karena takut. Bau busuk yang mengerikan bisa tercium dari jarak 1 mil. Bahkan Kailin, yang tampak tenang dan tenang, berteriak ketakutan sebelum merunduk di belakang sofa. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, menghadirkan pemandangan yang menyedihkan. Apakah kamu tidak ingin bermain, Tuan Muda Castro? Aku akan bermain denganmu. Harvey mengabaikan pengawal berkulit gelap yang mengarahkan senjata api mereka ke arahnya, nada suaranya sangat tenang. Tidak ada emosi yang bisa dirasakan darinya, seolah-olah dia seperti permukaan air yang tak tersentuh. Bersama. Jangan khawatir. Ketika itu terjadi, kamu, aku, dan Tin akan mati bersama semua orang di sini. Kita semua akan ditemani. Bab 2638. Nomor 2, jika kamu tidak ingin mati, berlutut dan beri dirimu 10 tamparan di wajah. Minta maaf sebagaimana mestinya, dan baru setelah itu aku akan melepaskanmu. Pilih bagaimana kamu ingin bermain. Aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Bagaimana suaranya? Nada bicara Harvey sangat santai, seolah-olah dia memegang leher Louis. Mata Louis dengan panik berkedut sebelum dia melepaskan niat membunuhnya. Siapa kamu? Dia ingin mengirim Harvey terbang dengan tendangan, tetapi dia menyadari bahwa tangan Harvey diborgol seperti borgol. Jika Harvey menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, granat di tangannya akan jatuh ke tanah. Jika itu terjadi, semua orang akan terseret dan mati bersama. Karena itu, Louis tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah. Tidak masalah siapa aku.
Yang penting di sini adalah pilihan Anda. Harvey mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan saat dia terus berbicara dengan acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar tidak bisa memilih, aku akan melakukannya untukmu. Sebuah retakan keras bisa terdengar dari tangan Louis setelah Harvey mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam genggamannya. Rasa sakitnya begitu mengerikan, Louis hampir tidak bisa merasakan tangannya lagi. Cengkeramannya melemah dan granat di tangannya hampir jatuh. Kamu gila. Kamu gila. Louis yang arogan ingin mundur selangkah, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukannya karena tangannya ditangkap. Ekspresinya terus berubah menjadi lebih buruk. Kailin menggigil di belakang sofa setelah menjulurkan kepalanya untuk mengintip. Wajahnya yang tinggi dan perkasa menghilang, digantikan dengan ketakutan yang luar biasa. Dia bahkan tidak berani melihat dan memastikan siapa pria itu. Ketakutan tak berujung telah benar-benar memenuhi hatinya. Jika Louis melepaskan tangannya, granat itu akan terlepas dan meledak. Orang-orang di sekitarnya akan mati, atau berakhir dimutilasi secara mengerikan. Ayo mati bersama. Harvey mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam cengkeramannya, tetapi Louis terus menghentikan dirinya untuk melepaskan granat. Keringat dingin menetes di kepalanya. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Di mana dominasimu sebelumnya? Kamu tidak takut mati, kan? Bukankah kamu membuat banyak ancaman dengan ini? Harvey terus mengetuk wajah Louis untuk memperparah yang terakhir. Saya pikir Anda seharusnya menjadi sesuatu yang lain. Beberapa tentara bayaran di Pulau Gelap Anda. Menjalani hidup di ujung tanduk, tidak takut mati. Buat itu meledak, kalau begitu. Saya tidak tahu apakah yang lain akan mati, tapi kami yakin akan mati. Ayo, mari main. Siapa kamu? Louis menggertakkan giginya, frustrasi. Mengapa itu penting? Harvey terus menepuk wajah Louis, menyendiri dan acuh tak acuh. Terus berlanjut. Pamerkan lagi. Anda tidak bisa melepaskan, itu berarti Anda hanya sebagai wajah. Kamu berani mempermalukanku, kamu bajingan. Tamparan. Harvey mengayunkan tangan belakangnya ke wajah Louis, menamparkan pria itu dengan konyol. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Ayo, kalau begitu. Lepaskan. Mati bersamaku. Apakah kamu berani, kamu sampah? Louis menerima tamparan di wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa pria di depannya jauh lebih gila. Dia berani mengancam orang dengan granatnya, tetapi Harvey siap mati bersamanya. Kerumunan itu mati diam. Semua orang menyaksikan dalam keheningan ketakutan, tidak berani bergerak satu inci pun. Mereka takut Harvey benar-benar akan mengambil granat dan melemparkannya ke tanah begitu dia merasa diprovokasi. Jika itu terjadi, semua orang harus mati bersama. Namun, Edwin dan kawan-kawan merasa segar kembali dengan pergantian peristiwa tersebut. Mereka tidak akan berani melakukan tindakan gegabah ketika Louis menekan mereka dengan paksa. Tapi setelah Harvey muncul, wajah Louis benar-benar ditampar. Mereka dengan tegas melambaikan tangan mereka sebelum benar-benar mengelilingi semua pengawal Louis. Bab 2639. Ekspresi Louis berubah terus-menerus, kesombongannya telah lama hilang. Ini benar-benar memalukan baginya. Dia telah menjelajahi Pulau Gelap dan terkenal karena tak kenal takut. Namun, pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh orang lain. Pria itu ternyata jauh lebih kejam darinya. Granat akan meledak setiap saat, dan orang-orang benar-benar akan mati. Louis berpikir bahwa dia tidak takut mati, dan dia bisa menakuti semua orang dengan fakta ini. Tapi hari ini, pria yang muncul entah dari mana membuatnya menyadari ketakutan di hatinya. Sikapnya yang arogan dan mendominasi dibangun di atas kurangnya rasa takutnya terhadap kematian. Tetapi setelah tidak memiliki kendali atas seluruh situasi, setelah menyadari bahwa ada kemungkinan dia akan binasa di tangan orang lain. Sama seperti orang lain, dia akan langsung menyerah tanpa berkeringat. Kesadaran ini membuat wajah Louis berubah menjadi ekspresi ketakutan yang mengerikan. Kamu punya nyali, nak. Apakah Anda salah satu anak buah Mendoza? Sebutkan namamu jika kamu berani. Aku akan membakar seluruh keluargamu besok. Louis melontarkan tatapan muram kepada pria itu, berusaha terdengar seram dan menakutkan. Sebenarnya dia tidak punya keberanian untuk benar-benar mati bersama Harvey, tapi dia masih berusaha terdengar mengintimidasi untuk menakuti Harvey. Tamparan. Harvey mengayunkan tangan belakangnya ke wajah Louis, terlihat dingin dan menyendiri sepanjang waktu. Sudah berhenti mengomel. Kita mati bersama, atau kamu minta maaf sekarang. Harvey tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Dia telah berkeliaran di medan perang untuk waktu yang lama. Mengapa dia bahkan takut pada bocah konyol yang bermain sebagai tentara bayaran? Ah! Sekelompok wanita cantik yang begitu sinis dan sombong sebelumnya berteriak ketakutan, semua warna di wajah mereka hilang. Mereka takut Louis melepaskan granat.
Masa depan cerah mereka di depan mereka akan benar-benar hancur jika itu terjadi. Wajah Kailin menjadi gelap karena ngeri, dan dia tidak bisa terlihat lebih buruk lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dialah yang memanggil Louis ke sini, namun, semuanya tetap berakhir seperti ini. Diam-diam, tetapi menyadari bahwa cabang Istana Naga telah sepenuhnya memblokir setiap jalan keluar. Mereka jelas siap untuk semua orang mati bersama. Teror murni menyerangnya pada saat ini. Dia masih muda. Masih ada banyak kemuliaan dan kekayaan yang menunggunya untuk dinikmati. Dia tidak ingin mati begitu cepat. Louis menyentuh wajahnya yang bengkak, tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu memiliki keputusan akhir di sini? Kamu mau? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Aku sama sekali tidak tertarik dengan pilihanmu. Saya akan memilih yang ketiga, saya tidak mati, tetapi Anda mati. Dia menyipitkan matanya saat dia menatap Edwin. Tidak buruk sama sekali. Anda benar-benar memiliki seseorang seperti ini di sisi Anda. Tidak heran status keluarga Mendoza terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Tapi kamu lebih baik menghargai pria ini dengan baik, atau aku akan membunuhnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Louis bertemu Harvey, dia sudah siap untuk mengakhiri hidupnya di sana dan kemudian. Dengan apa yang dapat dilakukan Louis, dia jelas akan membalas dendam, terutama ketika seseorang tidak menghormatinya sebanyak ini untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun yang dia habiskan di Hong Kong dan Las Vegas. Edwin hanya menatapnya dengan dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum Harvey, dia tahu dia tidak punya hak untuk berbicara. Jika Harvey benar-benar siap untuk mati, maka Edwin akan mengikuti Harvey sampai akhir yang pahit. Harvey terus menepuk wajah Louis dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, berhenti mengatakan omong kosong, Tuan Muda Castro. Pilihan ketigamu tidak akan berhasil di sini. Berlutut atau mati. Pilih sekarang. Jam terus berdetak. Lagi pula, neraka menunggu kita. Bab 2640. Mata Louis berkedut panik. Dia adalah pria yang sangat gigih, tetapi dia masih merasa tidak berdaya ketika menghadapi Harvey. Hanya beberapa bukan siapa-siapa. Bagaimana denganmu? Kata Harvey dengan tenang. Kamu adalah salah satu dari 4 penguasa Hong Kong, petarung tak terkalahkan yang menjelajahi Pulau Gelap. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Jika kita mati bersama, aku tidak akan rugi apa-apa. Saat aku mati, semua orang akan melupakanku. Tapi mereka akan mengingatmu karena menjadi badut yang mati demi kebanggaan yang sia-sia. Keduanya berbicara dengan santai, tetapi Helena dan yang lainnya di belakang mereka memiliki mata berkedut panik. Satu orang gila sudah cukup menakutkan. Saat ini juga, Louis menghela nafas dan mencoba mengalah. Aku harus mengakuinya, nak. Anda berani. Kamu kuat. Saya mengagumi Anda. Aku akan mengakui kekalahan untuk ini. Saya minta maaf. Saya salah. Maaf, semuanya. Bukan itu cara Anda seharusnya meminta maaf. Tuan Muda Castro, Harvey memotongnya dengan tenang. Berlutut, minta maaf, dan biarkan Irene pergi. Jangan coba-coba melewatkan salah satu syaratnya. Jika kamu melakukannya, aku akan menyeret kita berdua ke kuburan. Ke bahasa Inggris. Mata Louis berkedut mendengar ancaman itu. Kamu keparat. Anda lebih baik tahu apa yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Dia berteriak. Saya memberi Anda rasa hormat dan meminta maaf kepada Edwin karena karakter Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan Irene. Aku tidak berhak terlibat dengan dendamnya terhadap Kailin. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Aku akan memberi perintah untuk menembak sekarang. Mari kita lihat siapa yang akan mati duluan. Pengawal Louis maju selangkah dan melepaskan pengaman senjata api mereka sebelum mengarahkan mereka tepat ke kepala Harvey. Yohana melambaikan tangannya, dan anggota cabang Istana Naga melakukan hal yang sama dengan senjata api mereka. Semua senjata ditarik keluar pada saat ini. Perang bisa pecah kapan saja. Harvey tersenyum ketika dia melihat Louis, yang wajahnya muram. Jika kamu sangat ingin mati, itu sangat mudah. Mengapa membuang peluru? Kenapa kamu tidak melepaskannya? Atau kau ingin aku yang melakukannya? Harvey mengeluarkan granat lain dari dada Louis dan menarik peniti. Sebuah ekspresi horor hina melintas di wajah Louis. Dia bisa mengendalikan tangannya sendiri, tetapi tidak mungkin dia bisa mengendalikan pria yang tidak tertekuk itu. Biarkan dia pergi. Harvey tetap menyendiri. Aku akan memberimu 3 detik. 3, 2, 1. Pemandangan itu mengingatkan saat Louis terus memaksa tangan Edwin. Louis memelototi Harvey dengan tatapan mencemooh. Harvey tersenyum, dan melepaskan tangannya. Ah! Jeritan teror bisa terdengar di sekitar mereka. Helena dan yang lainnya dengan cepat merunduk ke tanah, ketakutan memenuhi mereka sepenuhnya. Pikiran Kailin menjadi kosong saat itu juga. Keringat dingin menetes di punggung Louis.
Pada saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan mengencingi celananya. Bau busuk bisa tercium di seluruh tempat.